Seumur hidupnya dia disuruh patuh, tersenyum, memaafkan, dan tidak pernah melawan. Tapi kepatuhan hanya menghancurkannya. Ketika rasa sakitnya terlalu berat, Ji-hoon melarikan diri ke game favoritnya, dan game itu menjawab. Sekarang terjebak di dalam dunia yang dulu ia gunakan untuk bersembunyi, dia bukan lagi seorang pembela. Dia adalah Raja Monster, dan kali ini, giliran dunia yang hancur. Bisakah jiwa yang hancur membangun kembali dunia dengan menghancurkannya terlebih dahulu? Mari kita cari tahu. Night Defense, game impian yang mengerikan. Orang yang bertahan 100 wave akan menerima hadiah, dan orang pertama yang menyelesaikan game akan menerima hadiah 1000 won. Ji-hoon melihat poster promosi dan sangat tertarik dengan hadiahnya. Jika dia punya uang ini, dia akan bisa melarikan diri. Ayahnya adalah legislator Kim Yo-hoo yang terpilih secara populer dan tidak korup, yang saat ini mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiganya. Dan sebagai putra seorang tokoh publik, dia sendiri menjadi sorotan. Dia adalah siswa terbaik di sekolah. Dia sudah memenangkan tempat pertama beberapa kali. MC melihat artikel ini saat dia berada di sekolah, dan seorang gadis menghampirinya dan memeluknya sambil berkata betapa kerennya dia. Dia beralih ke bisikan dan berkata dia ingin berbicara dengannya tentang sesuatu. Bisakah mereka keluar sebentar? Setelah itu, para gadis membawanya pergi dan teman-teman sekelasnya mulai membahasnya. Salah satu dari mereka berkata dia iri padanya. Mereka adalah siswa terbaik, putri dari anggota asosiasi. Mudah untuk berbicara dengan seseorang seperti dia. Setelah itu, para gadis membawanya ke sebuah gang tempat teman-teman mereka menunggu mereka. Dia menatap Ji-hoon dengan ekspresi polos dan bertanya mengapa dia tidak mau meminjamkan uangnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah meminjamkannya 300.000 won minggu lalu. Dia sama sekali tidak bisa memberinya lebih. Pria itu meletakkan tangannya di bahunya dan bertanya apakah dia harus melaporkannya. Dia bisa memberitahu mereka bahwa dia membuat situs web ilegal itu. Ji-hoon dengan bersemangat berseru bahwa dia tidak mengatakan dia akan menggunakannya secara ilegal. Dan pria itu bertanya, lalu kenapa? Dia adalah kaki tangan. Gadis itu menghela napas berat dan berkata bahwa dia bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi akan lebih mudah bagi mereka untuk pergi dan memberitahu semua orang tentang hal itu. Siapa yang akan rugi dari ini? MC menjadi sangat gugup. Dia segera ingat ayahnya, dan gadis itu meletakkan tangannya di bahunya sambil tersenyum bertanya, dia bisa mengatasinya. Benar? Dia mengandalkannya. Hari sekolah berakhir, dan ketika dia pulang, dia membeku di depan kantor ayahnya, tetapi dia masih tidak bisa memaksa dirinya untuk masuk ke dalam. Ketika dia hampir sampai di sana, dia berbalik dengan tiba-tiba dan suara ayahnya datang dari samping bertanya mengapa dia berdiri di sana. Apakah dia ingin memberitahunya sesuatu? Ji-hoon takut. Dia mendongak ke arahnya, dan dia mengingatkannya bahwa pemilihan akan segera tiba. Jika dia tidak bisa membantunya, maka setidaknya dia tidak boleh melakukan apapun yang akan mempermalukan namanya. Kata-kata ini membuatnya semakin gugup, dan ayahnya bertanya mengapa dia diam. Dia mengumpulkan dirinya dan tenang, dan dengan senyum mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Dia tidak akan mengecewakannya. Ayahnya berkata bahwa dia bertanya-tanya apakah masih ada sesuatu dalam dirinya yang bisa membuatnya kecewa. Dia seharusnya hanya hidup seperti yang dia katakan padanya. Itu saja. Setelah percakapan yang sulit ini, MC berlari ke kamar dan mengatur napas. Dia menggertakkan giginya dan berpikir apa yang harus dia lakukan. Mengapa dia melakukan ini padanya? Kucingnya, Ruru, menjilat telapak tangannya yang sangat membuatnya takut, tetapi ia mengabaikannya dan mengeong. Dia segera tenang dan bertanya sambil tersenyum, apakah dia mengkhawatirkannya. Kucing itu melompat padanya dan dia memintanya untuk berhenti. Itu menggelitiknya. Dia mengangkatnya dan berkata bahwa dia adalah anak nakal. Semua orang di sekolah dan di rumah menentangnya, tetapi dia masih bersamanya. Dia melirik posting promosi untuk game tersebut dan berpikir bahwa dia akhirnya melewati wave ke-99. Dia hanya harus bertahan satu lagi. Tapi sayangnya, dia gagal melewati wave terakhir. Dia kalah. Setelah itu, dia memulai ulang game ratusan kali dan mencoba segala yang dia bisa, tetapi wave terakhir sama sekali tidak mungkin untuk dilewati. Ternyata dia bukan satu-satunya dengan masalah ini. Streamer terkenal dari game ini juga tidak bisa melewati final dan marah serta bersumpah tentang hal itu. 1 tahun sudah berlalu sejak perilisan game ini. Banyak yang telah mencapai wave 99, tetapi tidak ada yang mampu melewati yang terakhir. Tetapi dia tidak bisa menyerah. Satu-satunya cara baginya dan guru untuk melarikan diri dari kehidupan neraka ini adalah game ini. Harapan terakhirnya adalah item dari boss wave 99, jantung Rizal Drake. Itu sepenuhnya ditingkatkan. Item dengan statistik yang lebih baik sama sekali tidak ada, tetapi bahkan dengan itu dia tidak bisa melewati wave terakhir. Dia tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan. Begitu dia meletakkan ponselnya di atas meja, Ruru menginjak layar dan dia ingin memindahkannya. Tetapi ketika dia melihat apa yang telah dia injak, matanya membelalak ketakutan. Kucing itu menekan tombol pembongkaran item, dan dia melihat layar dengan jeritan diam. Semua usahanya sia-sia. Jantung Rizal Drake berubah menjadi 1000 pecahan peningkatan. Dia meraih kepalanya dan berpikir bahwa sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah kembali ke awal. Tetapi, jika dia mulai lagi, apakah ada yang akan berubah? Selain pecahan peningkatan, dia menerima jiwa naga dan ini mengejutkannya.
Lagi pula, ketika Anda membongkar sebuah item, Anda biasanya hanya mendapatkan pecahan. Tiba-tiba jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Dia mulai menebak apa itu dan menggunakannya. Begitulah caranya dia lolos untuk melewati gelombang ke-100, dan dia langsung mulai bermain. Hari-hari berlalu di sekolah, di rumah, bahkan di jalan. Dia terus-menerus memainkan game itu. Suatu malam, dia melewati gelombang 99, membongkar jantung menjadi fragmen, dan lagi-lagi menerima jiwa naga. Dia menjadi gugup dan berpikir bahwa sejauh ini semuanya berjalan baik, dan kemudian mulai melewati gelombang ke-100. Dia mengklik karakternya dan mulai berdoa untuk kesuksesan. Monster-monster itu dengan cepat dikalahkan. Kali ini, dia yakin bahwa dia akan melewati gelombang ini, dan dia berhasil. Menyadari bahwa dia menang, dia sangat senang dan berteriak keras bahwa dia berhasil. Dia dengan semangat memanggil kucingnya. Dan pada saat itu, ayahnya memasuki ruangan bertanya apa yang dia lakukan. Suasana langsung menjadi tegang. Ji-hun dengan cepat meletakkan telepon di atas meja menghadap ke bawah, dan ayahnya mengatakan bahwa teman-temannya meneleponnya. Mereka berani menuntut uang darinya atas kesalahan bodohnya. Dia melihat ke arah tongkat yang dibawanya dan berkata dengan gugup bahwa dia tidak tahu mereka menggunakannya seperti itu. Ayahnya mengingatkannya bahwa dia telah menyuruhnya untuk tidak melakukan apapun yang akan mencoreng kehormatannya. Menyadari bahwa dia akan memukulnya, dia menjadi sangat takut dan dengan berlinang air mata memohon maaf dan berjanji bahwa itu tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi ayahnya tidak mendengarkannya. Dia mengayunkan dan Ji-hun berteriak keras ketakutan dan kemudian terdengar suara retakan. Tongkat itu mengenai teleponnya hingga memecahkan layar dan pada saat itu dia menyadari bahwa dia lemah. Dia tidak bisa melawan. Ayahnya berkata bahwa dia tidak pernah melakukan apapun untuknya, dan pada saat itu Ji-hun menyadari bahwa kucing itu tidak dapat ditemukan dimanapun. Dia bertanya kepadanya di mana Ruru, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak membutuhkannya lagi. Mendengar ini, dia mengatupkan giginya dengan marah dan ayahnya bertanya ekspresi macam apa itu. Hanya menebak apa yang mungkin telah dia lakukan padanya. Dia menatapnya dengan kebencian dan bertanya, di mana dia? Dia menjawab dengan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Dia sudah berada di kuburan bersama ibunya. Ji-hun terkejut dengan apa yang didengarnya. Dia merasa ngeri, dan ayahnya yang psikopat berkata sambil tersenyum bahwa dia hanya perlu hidup sesuai aturannya. Maka dia akan memiliki kekayaan, ketenaran semua yang dia inginkan. Jadi jangan biarkan dia mengecewakannya lagi. Dia percaya padanya. Kata-kata ini terdengar seperti petir. Ji-hun sangat membencinya, dia tidak tahan lagi. Meskipun teleponnya rusak, itu masih berfungsi dan dia menerima ucapan selamat. Dia adalah orang pertama yang menyelesaikan game pertahanan malam. Dia mendongak ke langit-langit dan menangis mengatakan bahwa sudah terlambat. Dia sudah pergi, jadi tidak ada alasan untuk lari, tidak ada alasan untuk tinggal di sini. Sebuah pesan datang dari teleponnya yang mengundangnya ke dunia game, dan petir merayap melalui jendela ke kamarnya dan menyambarnya. Sedetik kemudian, petir menyambar istana kerajaan, dan Ji-hun muncul di aula audiensi. Para ksatria terkesan dengan pemandangan ini dan yakin bahwa dia adalah penyelamat mereka. Setelah itu penduduk setempat mulai memanggilnya ksatria legendaris. Mereka sangat gembira dengan kedatangannya. Sementara itu mencoba memahami kenyataan. Semuanya sangat aneh. Air matanya tidak mengalir, dan perasaannya tampaknya diatur ulang. Raja berdaham, menarik perhatian pada dirinya sendiri, dan bertanya apakah dia ksatria legendaris yang akan menyelamatkan kerajaan. MC meliriknya, segera mengenali wajah itu. Dia telah melihat adegan serupa di dalam game. Raja berkata bahwa dia adalah penguasa kerajaan Georgia, Bayless Georgia E. Kerajaan saat ini sedang dalam krisis. Monster-monster itu maju dari semua sisi dan mereka kesulitan menahan mereka. Pada saat itu pelayannya berlari ke aula audiensi dan memberitahunya bahwa mereka berada dalam masalah. Ji-hun menyaksikan semua ini dengan ekspresi hancur. Menyadari bahwa situasi di kerajaan dan peristiwa ini semuanya akurat dan persis seperti di intro game. Raja mendengarkan pelayannya dan menoleh ke ksatria, mengatakan bahwa masalahnya mendesak, jadi dia akan memberikan perintah segera. Biarkan dia menjadi komandan ksatria dan melindungi kerajaan. Sebuah jendela sistem dengan pemilihan faksi segera muncul di depan MC. Apakah dia ingin menerima tawaran raja? Dia tetap diam dan perlahan bangkit, mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah dia sedang bermimpi, tetapi dia akan mengatakan sekaligus. Jadi biarkan mereka mendengarkan dengan seksama, sekarang 1000-1001 tidak berharga baginya. Penduduk kerajaan yang berkumpul di istana segera mulai berbisik di antara mereka sendiri, tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Seseorang bahkan mengatakan bahwa untuk seorang ksatria legendaris dia tampak agak lemah. Raja berkata bahwa dia tidak tahu apa itu 1000, tetapi jika dia menjadi komandan ksatria dan melindungi umat manusia dari monster, maka apapun yang dia inginkan, dia akan memenuhinya, apapun itu. Mata Ji-hun membelalak mendengar kata-katanya. Ada sesuatu yang salah. Raja menyuruhnya untuk tidak khawatir, untuk hanya mengikuti perintahnya, maka dia akan memiliki semua yang dia inginkan, baik kekayaan maupun kemuliaan. Dia segera teringat ayahnya dan merasa mual.
Dan kalimat terakhir raja tentang percaya padanya menghabisinya. Dia berteriak keras bahwa dia tidak akan melakukan ini, mengejutkan raja dan semua orang di sekitarnya. Kemanapun dia pergi, karena dia adalah putra seorang wakil, semua orang di sekitar mencoba menggunakannya. Bahkan di sini, mereka ingin dia menjadi ksatria budak. Semua orang yang hadir mulai merasa gugup dan dia berkata bahwa dia tidak membutuhkan kekayaan dan kemuliaan. Dengan ekspresi dingin, dia mengulurkan jari ke jendela sistem dan menyuruh mereka semua pergi ke neraka. Dia menolak tawaran raja. Semua orang terkejut dengan kata-kata ksatria legendaris dan jendela sistem segera berubah menjadi merah. Beberapa waktu kemudian, monster menyerang kerajaan. Pemain tidak dapat mempengaruhi ini dan akhir pun tiba. Atau hanya itu yang dipikirkan? Sistem mengatakan dia telah menolak fraksi manusia dan karena itu diberi hak untuk memilih yang baru. Sebuah jalan tersembunyi terbuka baginya dan fraksi monster dibuka. Biarkan dia menekan tombol untuk memulai. MC terkejut tentang jalan tersembunyi dan fraksi monster dalam game tentang bertahan saja. Jadi sekarang dia berada di pihak penyerang. Raja berkata bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Setelah itu dia berbicara kepada rakyatnya dan menyatakan bahwa dia bukan lagi seorang satria legendaris, tetapi musuh yang mempermalukannya dan membahayakan nyawa negara dan rakyatnya. Dia menoleh kepada ksatria kerajaan dan memerintahkan mereka untuk memenggal kepalanya segera. Segera setelah kata-kata ini, mereka menerkamnya dengan raungan. Ji-hun, dengan ekspresi muram di wajahnya, menundukkan kepalanya dan berpikir bahwa dia telah bertahan terlalu lama. Para satria mengelilinginya hampir memenggal kepalanya, tapi dia tidak akan menyerah karena dia telah bertahan selama ini. Kilatan terang langsung membutakan semua orang dan raja mencondongkan tubuh ke depan dengan terkejut untuk melihat lebih jelas. Siluet monster muncul dari kilatan terang dan sistem memberitahu MC bahwa dia telah memilih fraksi. Dia telah melampaui kemampuan manusia. Manusia akan bersikap bermusuhan terhadapnya, sementara monster menunjukkan minat padanya. Dia sekarang mengerti bahasa monster. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan fraksi manusia. Sinar cahaya merah melesat ke langit dan para monster yang mendekati gerbang kota meraung. Sekarang giliran Ji-hun untuk menyerang. Ada 10 menit tersisa sampai gelombang pertama. Sebagai hadiah karena mencapai tujuan, dia akan dapat mengambil salah satu item lokal dan kembali ke dunia nyata. Dia ingat hari ibunya membawa pulang seekor anak kucing dan berkata bahwa gadis itu sangat imut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membawanya bersamanya. Bagaimana jika putranya berteman dengannya? Dia berpikir bahwa jika itu benar-benar hadiahnya, dia akan dapat kembali ke waktu itu. Energi gelap mereda, dan para ksatria mengambil beberapa langkah hati-hati ke belakang dan bertanya apa ledakan itu. Energi yang sangat tidak menyenangkan bisa dirasakan. Sementara itu, Raja dengan gugup berpikir bahwa itu pasti garis luar monster. Bisakah ini bahkan disebut monster? Energi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya terpancar dari orang itu. MC melihat sekeliling dan berpikir bahwa tidak ada pemilihan fraksi dalam game, jadi semuanya pasti telah berubah. Sebuah jendela dengan deskripsi tentang quest utama muncul di depannya. Dia perlu menerobos pertahanan para prajurit dan menyerang orang-orang. Sebagai hadiah, dia akan menerima kotak dengan item acak. Dia segera menyadari bahwa detail quest telah berubah, tetapi peristiwa terjadi seperti dalam game. Dan sekarang, tiket summon untuk Satria peringkat S acak seharusnya muncul, tetapi harapannya tidak terpenuhi. Karena dia saat ini bermain sebagai monster, dia diberi telur monster peringkat S acak. Dia menggunakan telur itu dan meledak menyebarkan cangkang kemana-mana, dan kemudian sayap seseorang muncul di awan asap. Melihat binatang yang dipanggil, para satria menjadi gugup, dan MC berpikir dia tahu nama monster ini. Dan mereka memberinya ini sejak awal, naga terkuat yang muncul sebagai bos di gelombang 99, naga berdarah dingin Razel Drake. Tetapi jika naga ini dipanggil di pusat kerajaan, fraksi manusia akan hancur dalam sekejap. Tetapi bertentangan dengan harapannya, Razel Drake tampak kecil, yang tampak logis karena baru saja menetas dari telur. Wajahnya berkerut karena terkejut, dan dia bertanya-tanya apakah itu level 1. Dia mengulurkan tangannya ke arah makhluk kecil itu, dan itu menjilat jarinya, yang segera mengingatkannya pada rurunya. Naga itu menatapnya dengan bingung, dan sistem memberitahunya bahwa itu dapat menggunakan mata penguasa, kemampuan pasif yang memungkinkannya untuk melihat statistik monster dan item. Sementara itu, para ksatria mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia hanya memanggil monster kecil. Mereka bergegas menyerang, dan Ehun melihat mereka berpikir bahwa apakah itu mimpi atau bukan, satu-satunya hal yang bisa diandalkan sekarang adalah Razel Drake. Dia menggunakan kemampuannya pada naga kecil itu dan melihat bahwa ia memiliki keterampilan nafas naga. Dia dengan bersemangat memanggil makhluk yang dipanggil, dan segera memahami apa yang perlu dia lakukan, dia mulai mengumpulkan energi yang telah dipanggilnya. Tepat ketika para ksatria semakin dekat dan akan membunuhnya, MC memerintahkannya untuk menggunakan nafas naganya, dan energi yang terkumpul langsung menembakkan sinar yang kuat ke musuh yang menembus dinding istana. Sebuah potongan besar dari dinding jatuh langsung ke kota dan istana itu sendiri sekarang memiliki lubang besar. Ji-hun melihat dengan kaget pada hasil serangan naga kecil ini, dan beberapa detik kemudian jeritan menusuk terdengar. Semua orang yang hadir merasa takut dengan kekuatan monster ini, dan Mei menyeringai dan berkata itu lebih mudah dari yang dia kira.
Jika dia hanya merebut istana, mereka akan segera memberinya hadiah. Knight Defense memiliki item yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, pasti ada sesuatu yang akan memberinya kemampuan yang dia butuhkan, jadi dia tidak perlu terburu-buru. Tidak ada alasan untuk berbalik sekarang. Bagaimanapun, dia perlu fokus untuk menyelesaikan tugas sekarang. Dia membelai naganya, lalu menoleh ke perwakilan fraksi manusia, dan menyatakan bahwa dia akan menghancurkan kerajaannya, karena dia perlu mendapatkan hadiahnya entah bagaimana. Sementara itu, karakter dalam game membunyikan alarm dan bergegas ke istana untuk melindungi Yang Mulia, sementara Ji-hun menoleh ke hewan peliharaannya dan memintanya untuk menggunakan nafas naga lagi. Pelayan raja dengan bersemangat memerintahkan para satria untuk mengangkat perisai mereka untuk melindungi Yang Mulia, dan memerintahkan mereka untuk berdiri dalam 2 atau 3 baris. Mereka mematuhinya dan MC mengingatkan mereka bahwa nafas naga baru saja menembus dinding. Akankah perisai membantu mereka? Tidak peduli berapa banyak baris mereka berdiri, semuanya tidak berguna. Dia menunjuk jarinya ke raja dan memberitahu naga itu bahwa ini adalah targetnya. Sementara itu, ksatria hampir mencapai aula audiensi. Terlepas dari kata-kata Ji-hun, satria itu berdiri teguh dalam melindungi raja, dan MC memerintahkan Drake untuk menyerang mereka dengan cara yang sama. Dia ingin melakukan ini tetapi dia gagal. Pada saat itu, seorang satria menerobos masuk ke aula audiensi, dan dengan gembira memberitahu Yang Mulia bahwa dia aman. Sementara itu, pelayan raja bingung mengapa monster itu berhenti, tetapi MC sendiri terkejut. Ketika satria menggunakan kemampuan, mereka menghabiskan mana, yang berarti monster juga memiliki kelemahan ini. Nafas naganya membutuhkan lebih banyak mana, tetapi jika tidak ada cukup mana, itu menghasilkan lingkaran hitam. Ji-hun mencoba menggunakan serangan normal, tetapi bahkan itu tidak berhasil. Dan hanya percikan kecil yang keluar dari mulut naga membakar karpet. MC menjadi gugup dan berpikir bahwa semuanya terlalu mudah. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu cooldown. Ksatria itu mendekatinya dan bertanya, apakah dia bajingan yang berani mencoba nyawa Yang Mulia? Melihatnya, dia mengerutkan kening. Dalam game, ksatria dibagi menjadi beberapa tingkatan. D. Squire, C. Peringkat rendah, B. Peringkat menengah, A. Peringkat tinggi, dan S. Elite. Dan orang ini adalah salah satu dari 12 ksatria elit zodiak dari peringkat S. Ares. Raja menyapa ksatria terkuat di kerajaan, dan dia memanggilnya dengan khawatir, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Sementara itu, MC menyadari bahwa situasinya buruk. Raja berkata bahwa bentrokan tidak bisa dihindari, jadi biarkan dia segera melenyapkan musuh. Ares mematuhi perintahnya dan segera menyalakan tombaknya dengan api, dan MC dengan gugup menggertakkan giginya berpikir bahwa seorang satria dengan peringkat tinggi muncul entah dari mana. Jadi apa yang harus dia lakukan sekarang? Dari 12 ksatria, Ares adalah penyerang area of effect awal. Dia adalah karakter terbaik untuk memulai permainan. Ares mengangkat senjatanya di atas kepalanya dan memberitahu musuh bahwa dia akan membuatnya menari sampai kematiannya, lalu membantingnya ke lantai dan mengirimkan dinding api kepadanya. Ji-hun hanya bisa menyaksikan dengan kaget saat api mendekatinya. Aliran api yang kuat menembus dinding istana dan keluar, tetapi mengenai ksatria lainnya. Menyaksikan mereka menderita dalam api membuat MC merasa tidak nyaman. Skill ini, dinding api, melepaskan api dalam garis lurus dari karakter ke target. Dia tahu dia akan menjadi target dan jadi dia entah bagaimana berhasil menghindar pada saat terakhir, dan dia jelas tidak peduli bahkan tentang sekutunya. Dia menggertakkan giginya karena marah dan Ares, mengayunkan tombaknya, menuju ke arahnya, mengatakan bahwa dia menghindar seperti tikus kotor. Itu akan membuat lubang berapi yang indah tepat di jantungnya. Ji-hun segera menyadari bahwa dia berpura-pura menyelamatkannya, tetapi skillnya sedang cooldown. Ini berarti dia punya kesempatan. Drake mencoba menggunakan napas naga, tetapi tidak berhasil. Dan pada saat itu, ksatria menerkam tuannya, menyuruhnya untuk tidak bergerak. Jika tidak, itu akan lebih menyakitinya. Dia dengan gugup menatapnya dan berpikir bahwa harus ada jalan keluar. Dia tidak datang sejauh ini hanya untuk berakhir seperti ini. Sistem melaporkan bahwa dia memiliki hadiah yang belum diklaim. Apakah dia menginginkannya sekarang? Tombak itu menembus jendela sistem. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, jadi dia memerintahkannya untuk memberikannya kepadanya. Setelah itu peti dengan hadiah muncul tepat di tangannya dan tombak itu menembusnya. Satria itu melompat mundur dan berseru dengan kebingungan. Apakah itu mantra pemanggilan? Segera setelah peti itu dibuka, cahaya terang menyambar mata MC dan pedang besar muncul. Dia melihatnya dengan mata seorang penguasa dan mengenalinya sebagai senjata peringkat S bernama Hellblade. Itu memberikan 999 kekuatan sihir, tetapi peningkatan lebih lanjut tidak tersedia. Deskripsinya mengatakan itu adalah pedang kekacauan dan kehancuran membawa neraka. Dia sangat terkejut bahwa dia bisa mendapatkan senjata peringkat tinggi seperti itu dari peti hadiah pertama. Dia tidak tahu siapa yang memanggilnya ke sini, tetapi dengan memberinya kekuatan seperti itu, mereka tampaknya ingin dia menghancurkan faksi manusia. Begitu pedang itu menyentuh lantai, retakan menyebar di sekeliling dan Ji-hun melihatnya dengan kaget mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Segera setelah itu, lantai runtuh.
Pedang itu sangat kuat, sehingga bisa merobohkan sebuah bangunan hanya dengan sentuhan ringan. Setelah kehilangan pijakannya, MC jatuh dengan teriakan keras, dan dengan gugup berpikir, istana macam apa ini yang bahkan tidak bisa menahan berat senjata. Hanya ada sedikit yang tersisa ke tanah. Dia takut dan secara mental berseru bahwa dia belum berhasil melakukan apapun. Dia tidak bisa berakhir seperti ini. Ketika ada beberapa meter tersisa sebelum benturan, seseorang meraih pakaiannya dan dia melihat ke bawah dengan ketakutan berpikir, apa yang terjadi? Itu Russell Drake. Dia mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga, perlahan mengangkatnya, dan Ji-hun dengan gembira memanggilnya mengatakan bahwa dia adalah naga sungguhan. Setelah itu, Russell Drake membawanya melintasi kota dan penduduk setempat mengawasinya dengan terkejut. Dia pikir dia hampir mati di sana. Awal yang gila. Dia muncul tepat di wilayah musuh. Tetapi berkat ini, dia dengan jelas menyadari perbedaan dalam kekuatannya dan kekuatan kerajaan. Semuanya baru saja dimulai. Itulah mengapa mereka hanya memiliki Ares, tetapi jumlah ksatria peringkat S hanya akan bertambah, jadi dia perlu mengumpulkan kekuatan. Yang paling penting sekarang adalah melarikan diri dari kerajaan. Sementara itu, Ares memarahi dirinya sendiri karena membiarkan idiot yang menghina yang mulia lolos. Dia mengarahkan tombak ke lehernya sendiri dan berseru, bisakah dia masih menyebut dirinya elit setelah ini? Betapa idiot yang tidak berguna dan menyedihkan dia. Dia adalah sampah, bahkan tidak mampu berterima kasih kepada yang mulia. Dia seharusnya bertarung lebih baik. Selama ini, pelayan raja mencoba memanggilnya, tetapi dia tidak mendengarkan dan sedang bersiap untuk dihukum. Pelayan itu menunjuk jarinya ke arahnya, dan dengan canggung memberitahunya bahwa yang mulia memanggilnya, dan Ares segera berlutut meminta maaf kepada raja. Dia memintanya untuk memberinya hukuman yang setimpal karena membiarkan penjahat itu melarikan diri, dan Baelish memerintahkannya untuk berhenti. Matahari terbenam. Dia tahu apa artinya itu. Benar kan? Dia menjawab bahwa di malam hari, monster menjadi lebih kuat dan raja memerintahkannya untuk memimpin pasukan dan pergi ke tembok untuk mempertahankan kerajaan. Dia mematuhi perintahnya sementara MC terus perlahan terbang di atas kota, memanfaatkan waktu ini untuk memikirkan semuanya. Game itu menawarkan 1000 untuk kemenangan, tetapi dilupakan karena kesulitannya yang berlebihan. Kelemahan terbesar dalam keseimbangan game adalah gelombang pertama yang disebut Goblin liar. Kecuali kamu mulai dengan satria peringkat S yang memberikan kerusakan area, praktis tidak mungkin untuk menang. Kerajaan saat ini memiliki Ares dengan api yang memberikan kerusakan area, jadi berharap untuk menembus tembok di gelombang pertama tidak sepadan. Jika seorang pembunuh peringkat S telah membuka pintu alih-alih Ares, segalanya akan menjadi jauh lebih buruk. Pada titik ini, naga itu telah melemah sepenuhnya. Dia menyadari mereka sedang turun, dan Russell Drake meraung mengerahkan seluruh kekuatannya. Ji-hun menjadi khawatir dan memintanya untuk bertahan sedikit lebih lama. Ada sangat sedikit waktu yang tersisa untuk melarikan diri dari kerajaan. Tetapi, naga kecil itu tidak tahan dengan beratnya dan dia jatuh dengan teriakan keras. Dia melihat dinding di depan dan takut mereka akan menabraknya. Dia menabrak dinding dengan suara gedebuk dan jatuh ke tanah, lalu bangkit dan meringis kesakitan di punggungnya. Sambil membersihkan debu dari pakaiannya, dia berpikir jika dia baik-baik saja setelah menabrak dinding, berarti dia punya tubuh yang stabil. Dia melihat sepatu bot di dekatnya. Inilah yang dia butuhkan sekarang. Dia segera memakai sepatu itu dan sebuah suara gadis dari samping mengatakan bahwa dia tidak mengenali pakaian itu. Siapa dia? Dia menoleh padanya dan begitu melihat wajahnya, dia menjadi sangat gugup dan bertanya-tanya dari mana satria peringkat S lain berasal. Itu Lip, satria suci. Dia memerintahkannya untuk memperkenalkan diri, dan dia menatapnya dengan percaya diri berpikir bahwa dia berhasil memukul mundur gelombang ke-100 yang tidak bisa dilewati siapapun bersamanya. Meskipun dia peringkat S, dia kurang efektif dalam mempertahankan tembok daripada satria peringkat B. Oleh karena itu, dia hanya digunakan untuk bertani di ruang bawah tanah atau petualangan. Satria yang terlupakan, Lip. Dia adalah kunci kemenangan dalam gelombang ke-100, tetapi hanya dia yang tahu itu. Dia mengarahkan pedangnya ke arahnya, memerintahkannya untuk segera mengatakan siapa dia, dan dia menyebutkan namanya. Dia bertanya, apakah dia mengenalnya? Meskipun pedangnya ada di lehernya, dia dengan percaya diri menjawab bahwa dia mengenalnya dengan baik. Dia telah menderita ratusan kegagalan sebelum dia bisa memahami nilainya. Dia tidak mengerti apa maksudnya, dan dia berpikir dia telah memainkan peran kunci dalam strategi lamanya. Tetapi sekarang dia telah beralih faksi, dia telah menjadi rintangan yang perlu dia singkirkan terlebih dahulu. Sementara itu, para monster mendekat. Melihat mereka, para ksatria di tembok bersiap untuk bertempur, dan para goblin berlari ke gerbang utama. Para pemanah segera melepaskan tembakan, dan hujan panah menimpa mereka. Tetapi beberapa dari mereka berhasil menerobos, dan sekarang mencoba memanjat tembok. Para satria menembaki mereka dan melemparkan batu untuk mencoba menghentikan mereka. Tetapi ada terlalu banyak musuh, dan satria itu berseru bahwa mereka tidak bisa bertahan seperti ini untuk waktu yang lama. Di mana komandan mereka? Salah satu tentara memberitahu mereka bahwa Lord Ares sudah ada di sini, dan dia dengan gembira bertanya, benarkah itu? Mereka segera menjadi terinspirasi dan terus mempertahankan pertahanan. Sementara itu, Lip terus menginterogasi Ji-hun.
Dia mengatakan bahwa ada perang yang sedang terjadi sekarang, dan jika dia tidak menjawab, dia akan memiliki kata terakhir. Dia tetap diam dan berpikir bahwa dia ingin membunuhnya sekarang untuk menghilangkan variabel berbahaya, tetapi itu tidak mungkin. Dalam pertempuran jarak dekat tidak ada satria peringkat S yang bisa mengalahkannya, jadi inilah saatnya dia mundur. Dia tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa sebenarnya dia hanyalah warga biasa dari lingkaran pertama. Dia ingin membantu dalam perang, tetapi dia tersesat. Pada saat itu juga, terdengar suara gemerisik. Rizal melompat keluar dari bawah reruntuhan di dekatnya dan berteriak dengan gembira, dan tuannya menjadi sangat gugup karena dia baru saja menghancurkan seluruh rencananya. Melihat monster itu, Lip menjadi waspada dan berseru, apa yang dia lakukan di sini? Apakah ledakan itu benar-benar perbuatannya? Sementara naga itu dengan gembira terbang di dekatnya, MC dengan gugup mengerutkan bibirnya dan berpikir, kenapa sekarang dia dicurigai? Dalam hal ini tidak ada jalan untuk kembali. Jika dia pergi dengan Rizal lagi, Lip akan menyerang. Karena dia adalah satria jarak dekat, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Dia bahkan tidak akan punya waktu untuk melakukan apapun. Tetapi bertentangan dengan harapannya, Lip tidak menyerangnya dan mengatakan bahwa dia memahami seluruh situasi. Dia menoleh padanya, terkejut bagaimana dia muncul di belakangnya begitu cepat, dan dia mengatakan bahwa dia salah. Dia hanyalah warga negara yang tidak bersalah yang dikejar oleh monster yang menyerang istana. Biarkan dia tenang. Dia pasti akan melindunginya. Dia mendekati naga itu dan ia menatapnya dengan ekspresi bingung. Dia mengerutkan kening, tenggelam dalam pikiran, tetapi makhluk kecil ini sangat lucu sehingga dia tidak bisa melakukan apapun. Kemudian sebuah ledakan terdengar mengalihkan perhatiannya, dan Ji-hun menyadari bahwa ini adalah kesempatan mereka. Dia bertukar pandang dengan naga itu, mengarahkan jarinya ke samping. Setelah itu mereka naik ke langit bersama-sama. Salah satu tentara di menara benteng memarahi rekannya, memerintahkannya untuk berhati-hati. Apakah dia ingin meledakkan tembok mereka? Sementara itu, Lip melihat sekeliling, terkejut bahwa warga negara ini telah menghilang, dan seorang penjaga berlari menghampirinya, memintanya untuk pergi ke gerbang. Sementara itu, para monster mencoba masuk ke kota. Mereka menghantam gerbang, tetapi mereka bertahan untuk saat ini. Para prajurit berjaga, ketakutan oleh setiap ketukan, dan pada saat itu, gerbang benteng retak. Lip tiba, berjalan di antara mereka, dan memerintahkan mereka untuk menjatuhkan busur mereka dan bersiap untuk pertempuran jarak dekat. Mereka sangat gembira dengan penampilannya, sementara para ksatria menembak siapapun yang mendekati gerbang, tetapi mereka tidak dapat melenyapkan monster besar yang mampu menghancurkan pintu masuk ke kota. Dengan setiap pukulan, para ksatria gemetar ketakutan semakin banyak. Dan ketika tongkat monster itu membuat lubang di gerbang, Lip menghunus pedangnya dan memerintahkan semua orang untuk bersiap menyerang. Para monster menerobos masuk ke kota dengan raungan keras dan para prajurit bergegas menyerang. Tetapi sedetik kemudian, suara gemuruh terdengar. Ares tiba di medan perang dan berseru bahwa dia sudah terlambat. Mendengar suaranya, Lip segera menoleh padanya dan dia mengerutkan kening bertanya, apakah gerbangnya jebol? Menyebut mereka semua orang bodoh yang tidak berguna. Dia menggunakan keahliannya membakar monster dan menyeringai, menyuruh mereka untuk menari. Biarkan mereka bersenang-senang dengannya. Sementara itu, MC menyaksikan pertarungan dari tebing terdekat dan berpikir bahwa gelombang pertempuran telah mengubah segalanya. Dia adalah satu-satunya pemain yang telah menyelesaikan 100 gelombang, tetapi kali ini kebalikannya. Tujuannya adalah untuk menghancurkan faksi manusia. Jadi dia perlu menghancurkan 100 gelombang mereka. Di masa lalu, ini akan tampak mustahil baginya. Dia membelai kepala naga itu dan kemudian mulai hujan. Dan Ji-hun memandangi kerajaan dengan tekad, menyuruh Liv untuk menunggu sebentar, dia akan kembali, dan ini akan menjadi pertempuran terakhirnya. Sementara itu, orang-orang bersukacita atas kemenangan atas para monster dan seseorang mengawasi Ji-hun dari hutan. Saatnya untuk pergi. Dia menoleh ke hutan dan berpikir bahwa dia telah mulai di sana di kejauhan, tetapi sekarang dia ada di sini. Jadi ini adalah sarang faksi monster. Jalur ini tidak ada dalam pertahanan malam. Dia memulai ulang permainan ratusan kali hanya untuk memukul mundur semua 100 gelombang. Dan berkat ini, dia tahu taktik pertempuran kerajaan 100%. Tapi ini bukan kerajaan. Di sini, dia mulai dari awal. Dia menyadari bahwa dia hampir melupakan sesuatu yang penting dan menatap Rizal Drake. Dia memperhatikan bahwa dia tertarik pada sesuatu dan mengikuti pandangannya. Di dekatnya, ada lebih banyak semut yang membawa makanan di sarang kata. Dan melihat makhluk besar di atas mereka, mereka melarikan diri ketakutan. MC melihat naga kecil ini dan berpikir bahwa semakin dia melihat, semakin dia mengingatkannya pada kucing. Tapi apa yang harus dia lakukan sekarang? Begitu dia menanyakan ini, jendela sistem dengan quest utama muncul. Dia perlu menyatukan monster dan membentuk faksi, dan sebagai hadiah, dia akan menerima kemampuan acak. Dia menggosok dagunya dengan bingung, dan bertanya-tanya apakah dia perlu merekrut mereka secara pribadi. Monster pemula biasanya memunculkan goblin kecil sekitar waktu ini. Dia melihat sekeliling dan bertanya-tanya mengapa tidak ada goblin atau kelinci di sini. Dan jika dia menemukan seseorang, bagaimana dia akan berbicara dengan mereka? Dia perlu memahami mereka untuk merekrut mereka. Pada saat itu, suara gemerisik terdengar dari sisi hutan. Sesuatu dengan cepat melompat ke arahnya dan memerintahkannya untuk mati.
memperhatikan cakar tajam makhluk itu dengan cepat mendekati lehernya. Dia terkejut, tapi kemudian untuk beberapa alasan itu berhenti. Menyadari bahwa tidak ada yang terjadi, dia membuka matanya sedikit dan menatap monster itu dan membayangkan keterkejutannya ketika dia melihat manusia buas bernama Ria di depannya. Dia belum sempat memeriksanya sepenuhnya dan bertanya, apakah dia wanita kelinci? Mendengar kata-katanya, dia menjadi marah dan berseru dengan marah. Apa yang bahkan mengingatkannya pada kelinci yang lucu. Dia menunjuk ke telinganya dan mengatakan bahwa jika ada, dia lebih mirip rubah. Ji-hun menunjukkan bahwa dia tidak mengatakan dia lucu dan dia berseru bahwa dia jelas mendengar itu. Dia menunjuk ke telinganya beberapa kali lagi dengan marah, dan dia dengan serius berkomentar, jadi dia rubah putih. Dia memeriksanya, setelah itu sebuah pikiran menghantam kepalanya, dan dia dengan bersemangat bertanya, apakah dia rubah Arktik? Dia mengabaikan pertanyaannya, mencium sesuatu. Dia mulai mengendusnya dari semua sisi dan mengatakan itu aneh. Dia terlihat seperti manusia, tetapi untuk beberapa alasan dia berbau seperti monster. Dia mengangkat satu alis dengan bingung, dan sistem memberitahunya bahwa 2 kemampuan pasif diaktifkan secara permanen. Dia bisa berbicara dengan monster dan menarik perhatian positif. Dia berkata, bingung, bahwa sekarang dia mengerti mengapa dia mengerti mereka, dan rubah itu dengan kesal mencatat bahwa dia berbicara pada dirinya sendiri lagi. Dia menunjuk jari padanya, lalu menghunus cakarnya dan berseru, siapa dia sebenarnya? Ketakutan dengan senjata pembunuh yang tajam ini, dia mulai menggumamkan sesuatu, lalu mengalihkan pandangannya ke jendela sistem dan berpikir bahwa ini aneh. Kemampuan pasif, monster baik seharusnya hanya menarik perhatian positif. Pada saat itu, sesuatu melintas di depan matanya. Itu adalah panah dengan tali yang diikatkan padanya. Itu menembus rubah dan para bandit yang memburunya muncul dari hutan. MC melirik mereka dan menyadari ada orang di luar kerajaan. Apakah ini faksi bandit atau semacamnya? Ria mengira dia bersekongkol dengan mereka dan sambil menggertakkan giginya dengan marah mengatakan bahwa dia tahu itu. Jadi dialah yang memasang jebakan di sini? Mengapa mereka mengejar mereka? Apa yang mereka inginkan dari mereka? Ji-hun ingin menjelaskan kepadanya bahwa itu semua salah paham dan salah satu bandit yang mengambil tali memintanya untuk berhenti bergumam. Setelah itu, dia menariknya ke arahnya dengan sekuat tenaga dan berteriak apa yang dia bicarakan. Rubah itu melompat dan tali menariknya langsung ke arah bandit dan MC memperhatikan mereka dengan khawatir. Begitu Ria mendekat, pria itu menyerang, sudah berpikir dia berhasil menangkapnya. Tapi bayangkan keterkejutannya ketika dia melihat bahwa tinjunya hampir tidak membahayakannya. Segera setelah itu ada serangan balik. Dia melihat kakinya mendekati wajahnya, dan beberapa saat kemudian kepalanya dibenturkan ke tanah yang mengejutkan para bandit. Setelah itu, gadis itu terlempar ke samping, dan Ji-hun berpikir dengan terkejut dia sangat kecil, tetapi dia menjatuhkannya dengan satu pukulan. Pergi ke rubah yang berbaring. Bandit itu menyebutnya anjing kampung kotor dan mulai menendangnya dengan kakinya, menyuruhnya untuk diam dan menyerah. Berhenti mempersulit keadaan. MC berpikir bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Orang-orang mengejarnya. Dia hanyalah monster. Dia mengepalkan tinjunya dan berpikir mengapa. Pemimpin bandit mendekatinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Ini bisa berakhir sangat buruk. Ada banyak manusia buas di sini, jadi dia harus lebih berhati-hati. Dia bertanya apa yang dia lakukan di sini sendirian, dan ketika dia hendak menjawabnya, rubah itu mulai mengatakan sesuatu. Tetapi para bandit tidak memahaminya. Salah satu dari mereka mengeluarkan tongkat dan bertanya, apakah dia belum sadar? Apa yang dia katakan? Dia mengayunkan lengannya dan hendak memukulnya, dan pada saat itu mata Ji-hun berkedip. Untungnya, pemimpin mereka menyuruh rekannya untuk berhenti. Dia akan mati jika dia melanjutkan. Pria itu segera membeku dan meminta maaf kepadanya, mengatakan bahwa dia kehilangan kesabarannya lagi. MC menghela nafas lega, dan pria itu berkata bahwa anak buahnya bisa sedikit pemarah. Setelah itu dia menyeringai dan bertanya dia telah berbicara dengan monster ini sebelumnya. Benar? Setelah kata-kata ini, Ji-hun merasakan sensasi terbakar di perutnya. Dia melihat ke bawah dan melihat belati mencuat dari tubuhnya. Orang-orang itu berkata bahwa orang seperti dia akan membuat pekerjaan mereka jauh lebih mudah jika mereka tahu. MC menarik belati itu dan menekan tangannya ke luka itu bertanya apa yang dia bicarakan. Rubah itu menatapnya dengan khawatir. Dia menyadari bahwa dia tidak bersama mereka, dan sementara itu, dia merasa seolah-olah tubuhnya terbakar dan bertanya-tanya apa itu. Orang itu tersenyum dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia tidak mengenai organ vital apapun. Dia merasa sangat mual hingga mulai memuntahkan darah dan bandit itu menunjukkan sebotol ramuan dan mengatakan dia akan mati dalam 12 menit. Dan ini adalah penawarnya. Jika dia ingin selamat, dia harus menerjemahkan semua yang dia kata. Temannya meraih rambut rubah dan mengangkatnya, dan orang itu memerintahkannya untuk mencari tahu di mana sarang rubah itu. Dia melirik mereka dengan gugup sementara Rizal Drake berada di suatu tempat di dekatnya. Dari wajahnya, bandit itu menyadari dia tidak tahu sarang mana yang mereka bicarakan, dan dia menjelaskan kepadanya bahwa ada sebuah desa tempat para manusia binatang tinggal.
Jika dia membantu mereka menemukan tempat itu, dia akan tetap hidup. Ji-hun bertanya mengapa sebuah desa, dan rubah itu berkata bahwa jika dia memimpin mereka ke sana, semua orang akan berada dalam bahaya. Dia menjulurkan lidahnya, dan MC terkejut sesaat. Setelah itu, salah satu bandit memasukkan tangannya ke dalam mulutnya dan giginya menancap ke kulitnya. Ternyata dia mencoba membungkam dirinya selamanya untuk melindungi desa. Rubah itu menggeram keras karena tidak senang, dan orang itu berkata bahwa tidak heran mereka disebut orang biadab. Setiap orang yang mereka tangkap mati dalam sehari. Bagaimana mereka bisa menemukan sarang rubah? Dia memukul perut gadis itu dengan sekuat tenaga menyebabkan rahangnya mengendur dan tangan bandit itu membebaskan dirinya. Setelah itu, dia mencatat bahwa mereka sama sekali tidak menghargai hidup mereka. Dia memerintahkan yang lain untuk tidak ikut campur jika ada lebih banyak dari mereka, dan Ji-hun berpikir bahwa rubah adalah hewan yang cerdas. Bahkan jika mereka tidak mengerti bahasa itu, mereka bisa merasakan bahaya. Orang-orang lain menjauh dari mereka, dan pemimpin itu menoleh ke MC dan menyuruhnya untuk menerjemahkan kata-katanya, membawa mereka ke sarang rubah di mana mereka bisa dengan tenang mengambil apa yang mereka butuhkan dan pergi. Ji-hun bertanya apa sebenarnya yang mereka ambil, dan dia mengatakan kepadanya bahwa bos mereka telah kehilangan sesuatu. Jika mereka menemukannya, dia dan rubah itu akan selamat. Tatapannya mengingatkannya pada gadis itu. Dia terus-menerus bersumpah bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya dia akan mengembalikan semuanya minggu depan, tetapi tatapannya sama menipunya dengan tatapannya. Tapi itu tidak masalah. Dia ingat bagaimana gadis itu telah melindunginya dari para pengganggu karena dia memberinya uang, dan dia berpikir bahwa selama mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, selama dia berguna, mereka tidak akan membunuhnya. Dia belum bisa mati. Dia mendekati Ria dan menyuruhnya membawa orang-orang ini ke desa, maka tidak ada yang akan terluka. Dia tetap diam, dan para bandit yang berdiri di dekatnya memanggil pemimpin mereka dengan terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar berbicara bahasa monster. Ria berkata bahwa dia berbeda dari orang lain. Mungkin mereka terlalu berhati-hati terhadap mereka, tetapi ada lebih dari 100 manusia binatang yang tinggal di desa itu. Bisakah dia mempercayainya? Dia tetap diam, membuang muka, dan berkata bahwa dia tidak berada di pihak manusia. Dia bisa mempercayainya. Orang-orang ini jahat, dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya ke pemimpin bandit, dia membeku dan berpikir bahwa itu adalah Riesley. Naga kecil itu membuka mulutnya lebih lebar mengumpulkan energi, dan pemimpin bandit itu bertanya mengapa dia berhenti menerjemahkan. Pertanyaannya membuatnya gugup, dan tanpa mengalihkan pandangannya dari naga itu, dia mulai menggumamkan sesuatu yang segera membuat mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Salah satu bandit melihat monster di belakang kepala pemimpin mereka, dan menyadari itu akan menyerang, memanggilnya dan memperingatkannya tentang bahaya itu. MC berpikir sudah terlambat untuk menghindar. Dia akan menggunakan napas naganya. Orang itu tidak punya waktu untuk melarikan diri dan dengan takut memohon ampun, tetapi naga itu meludahkan setetes api padanya dan semua orang membeku karena terkejut. Ji-hun adalah yang paling terkejut. Para bandit terdiam dan Rizal mencicit dengan gembira, jelas tidak mengharapkan ini. MC menggertakkan giginya karena frustrasi, menyadari reload masih aktif, dan salah satu bandit menunjuk ke rumput yang meleleh dengan gugup berkata bahwa dia belum menyerang dengan kekuatan penuh. Jika dia mengenai kepalanya, itu akan menjadi akhir baginya. Pemimpin mereka mengambil tongkat dari tanah, mengayunkannya ke naga kecil itu dengan sekuat tenaga, dan berseru bahwa dia bahkan belum menikah. Terdengar bunyi gedebuk keras, dan naga itu terlempar ke samping dan kehilangan kesadaran. Bandit itu kemudian berseru, beraninya dia mencoba melubangi kepala berharganya. Salah satu bawahnya berkata dia belum pernah melihat monster seperti itu. Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Mereka akan mendapatkan harga yang bagus jika mereka menangkapnya. Dia berjalan menuju naga itu dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak membutuhkannya. Ji-hun menjadi khawatir, dan bandit itu memerintahkan orang-orang untuk mengawasi mereka sementara dia berurusan dengan monster yang berani menyergapnya. Rizal masih tidak sadarkan diri, dan MC menggertakkan giginya dan berpikir, jika dia bisa berbicara dengan monster, apakah dia akan selamat? Di sini dia sekali lagi mendefinisikan nilainya dengan mencoba bertahan hidup dengan cara yang menyedihkan. Itu sebabnya dia tidak berguna. Bahkan mengetahui kemana ini akan mengarah, dia tidak ingin menyesali apapun lagi. Pemimpin bandit menerkam naga kecil tak berdaya itu, berniat untuk menghabisinya, dan Rea dengan cemas mencondongkan tubuh ke depan. Tetapi karena dia terluka dan diikat, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ji-hun dengan tegas berjalan melewatinya dan mengaktifkan kemampuan pasifnya, monster fisik yang memberinya kekuatan manusia super, memukul orang itu dan menyatakan bahwa dia tidak berguna. Pukulannya begitu kuat sehingga melemparkan para bandit beberapa meter jauhnya dan dia menabrak batu menghancurkannya. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat dan para bandit segera bergegas ke bos mereka, tetapi serangan itu menghancurkan botol dengan penawarnya. Gadis itu meliriknya dan berpikir matanya berbeda. Dia sekarat karena racun. Jadi bagaimana dia masih bergerak, tetapi pemandangan berikutnya membuatnya semakin terkejut. Dia mengambil naga kecil itu di lengannya dan berkomentar bahwa dia datang untuk menyelamatkannya.
Dia membelainya, dan Rizal mendengkur sebagai tanggapan, dan kemudian dia tersenyum dan berkata bahwa itu mengingatkannya pada seseorang. Seseorang yang ada di sana, dan memberinya kekuatan membuatnya tersenyum. Ini adalah satu-satunya temannya. Naga itu menatapnya, dan dengan senyum pahit, dia bersumpah bahwa dia akan melindunginya dengan segala cara. Cargo berteriak, apakah dia bahkan tahu siapa pemimpin mereka? Jika bos mengetahui hal ini, mereka akan tamat. Ji-hun menatap mereka dengan tidak senang, menyebabkan orang-orang itu menegang. Mereka berlari menuju hutan dan memerintahkan mereka untuk berhati-hati. Rizal Drake menggeram dengan gembira, dan MC jatuh ke tanah. Ria melihat ini dengan terkejut, dan Rizal Drake mulai berlarian di sekelilingnya dengan ketakutan. Ji-hun berpikir, apa dia benar-benar akan mati seperti ini? Jika dia mati di sini, apa yang akan terjadi? Setelah beberapa saat, dia ingat duduk di samping tempat tidur rumah sakit dan berkata, "Ibu, idiot ini, dia tidak pernah datang." Dia membuka matanya dan bertanya di mana dia berada. Ria menggendongnya di punggungnya dan menyuruhnya untuk tidak bergerak dulu. MC bertanya, kenapa dia? Dia. Setelah beberapa saat, teriakan terdengar. Ria sudah kembali. Dia membawa seseorang bersamanya. Gadis-gadis kelinci memandang MC dengan terkejut dan berkata, dia terlihat seperti manusia, tetapi ada sesuatu yang salah dengannya. Entah kenapa, dia menarik. MC terbaring di gubuk, dan para gadis mengintip melalui jendela dan berkata, racunnya pasti sudah dinetralkan. Aku ingin tahu kapan dia akan bangun. Ji-hun berbaring di sana dengan mata tertutup dan berpikir dia sudah bangun. Tapi dengan semua orang menatapnya seperti itu, dia tidak bisa bangun. Raya bertepuk tangan dan berkata, tolong biarkan mereka memberinya ruang. Tamu mereka tidak akan bisa beristirahat dengan tenang jika mereka membuat terlalu banyak kebisingan. Para gadis bertanya, Ria, apakah dia benar-benar diselamatkan oleh manusia? Dia berkata, pertanyaan nanti. MC menyipitkan satu mata dan berpikir, suara itu. Ria memasuki gubuk dan bertanya, dia sudah bangun. Benar? MC berbalik dan Ria memintanya untuk memahami mereka. Dia terlihat seperti manusia. Ini pertama kalinya mereka melihat orang yang baunya berbeda, kata MC. Dilihat dari kata-katanya, identitasnya terlalu samar. Dia melihat tangannya dan berkata, sepertinya efek racunnya sudah hilang. Ria berbicara, untungnya mereka punya penawar racun di desa. Ji-hun bertanya lagi, di desa? Dia ingat bagaimana pria itu memegang kepala Ria, dan dia berkata bahwa jika dia membawa mereka ke desa, semua orang akan berada dalam bahaya. MC berbicara, dia sangat waspada padanya. Kenapa begitu? Dia menjawab, dia berkata, karena dia adalah manusia, tetapi dia tidak berbau seperti manusia. Ji-hun bertanya, hanya karena itu? Ria berpikir, dan karena dia melihatnya seperti itu. MC berbalik dan bertanya, dia membawanya ke desa, bahkan memberinya penawar racun. Mungkin ini pengaruh dari kemampuan monster yang menyenangkan? Ria bertanya dengan tidak senang. Apa yang dia gumamkan di sana? Dia menunjuk tangannya ke arahnya dan berteriak, kenapa dia banyak bicara? Ya Tuhan, dia membuatnya kesal bahkan setelah dia menyelamatkannya. Rizal Drake menguap dan MC berkata, terima kasih. Ria berkata, tidak, dia bersungguh-sungguh. Ini terlalu berlebihan. Dia berdeham dan berbalik dan berkata, maksudku, dia juga menyelamatkannya. Jadi mereka impas. Ya, kalau dia benar-benar berterima kasih. Rizal Drake menggeram keras menarik perhatian MC. Dia memalingkan muka dan berkata, teriakan itu. Rizal Drake bergegas ke arahnya dan Ji-hun mengatakan bahwa itu menggelitik. Mereka mulai berpelukan dengan gembira dan Ria bertanya, Rizal Drake, ngomong-ngomong, mereka bahkan tidak tahu nama satu sama lain. Benar? Karena takdir mempertemukan mereka, setidaknya mereka harus memperkenalkan diri. Namanya tiba-tiba, seorang gadis kelinci menerobos masuk ke kamar dan berteriak, Rea, tetua, sedang mencarinya. Dia berkata untuk datang dengan tamu. Mereka pergi keluar dan MC dengan gembira berkata, ini adalah desa para manusia binatang prajurit. Rea berkata, desa ini dibangun oleh manusia binatang kelinci, tetapi sekarang manusia binatang yang kehilangan desa mereka juga tinggal di sini. Mereka bersatu. Gadis itu bertanya, Rea, bagaimana kakinya? Dia menjawab, semuanya baik-baik saja. Terima kasih sudah bertanya. Si banteng berkata, Rea, dia mendengar. Dia pergi ke hutan lagi tempat orang berjalan. MC menatapnya dengan takut dan berkata, wow. Rea menjawab, ya, dia akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Si banteng menjaga MC dan Rea yang berjalan menuju tetua. Ji-hun berkata, semua orang di desa sangat peduli padanya. Rea. Dia menjawab, ya. MC bertanya, apa yang terjadi? Dia tampak agak sedih. Rea menjawab, ya, bagus dia bertanya. Dia berteriak yang membuat MC takut. Dia bertanya, apa? Tanyanya. Namanya Hai. Dia menghela napas dan berkata, namanya Ji-hun. Kim Ji-hun. Dia pikir itu nama yang cukup aneh untuk daerah sini. Ria berkata, Ria Lindrian Pernidi Sailoret. MC bertanya lagi, apa? Dia bilang itu namanya. Kelinci itu bertanya, Ria, kakimu baik-baik saja. Ria duduk di sebelahnya dan berkata dia sudah memperbaikinya. Jadi semuanya baik-baik saja sekarang. Kemana terowongan ini mengarah? Ji-hun menatapnya dan berpikir, dia pikir dia tiba-tiba tampak menjadi lebih ceria. Dia pikir dia hanya ingin menyebutkan namanya. Tugas utamanya adalah menyatukan para monster dan menciptakan faksi monster itu sendiri. Benarkah?
Ria menyela pikiran MC dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Dia menyuruh untuk segera pergi. Mereka harus menemui tetua. Dia menatapnya dan berkata, tepat sekali. Ji-hun bertanya-tanya. Jika dia masih memanggilnya, hei, mengapa dia bahkan menanyakan namanya? Ria berbalik dan menyuruhnya untuk bergegas. Dia menjawab, ya. MC berpikir, satukan para monster dan ciptakan sebuah faksi. Akankah dia mampu? Setelah beberapa saat, tetua itu berkata, dia menyerahkan desa itu kepadanya. Mata Ria membelalak, kaget dan MC membeku mendengar apa yang dia dengar. Dia meminta waktu sebentar dan Ria berteriak, tetua. Pria itu berbalik dan berkata dia sudah terlalu tua. Ji-hun angkat bicara tapi dia tidak tahu apa-apa tentang desa ini. Ria berteriak, apa yang sedang kamu bicarakan? Dia ingin menyerahkan desa itu kepadanya hanya karena mimpi. Ini pertama kalinya dia di sini. Bagaimana kamu bisa mempercayakan desa kepadanya? Orang tua itu tertawa dan berkata, keputusannya sudah dibuat. Ria bergegas mengejarnya dan berteriak, tetua, biarkan dia memikirkannya lagi. Tetua, dia tidak setuju. MC tertinggal. Beberapa saat kemudian, tetua itu berkata dia sering mengalami mimpi aneh dan itu selalu menjadi kenyataan. Hanya dia yang bisa menyelamatkan desa mereka. Jendela sistem melaporkan misi utama kedua. Buat faksi monster. Kamu perlu menyatukan para monster dan membentuk sebuah faksi. Hadiah, kemampuan acak. Apakah ini terkait dengan misi utama? Yang lebih penting adalah bahwa menyelamatkan desa berarti bahwa sesuatu seharusnya terjadi di sini. Benar? Dia ingat perkataan orang itu. Bos mereka kehilangan sesuatu. Mereka akan menemukannya, dan dia dan gadis liar itu akan selamat. Matamse membelalak kaget dan dia berkata, Rea. Dia berbalik dan bertanya, apa? Dia bertanya, apakah ada yang mengikutinya ketika dia datang ke sini? Ria menjawab, desa prajurit tersembunyi di balik gunung berbatu. Tidak ada yang pernah menemukannya sebelumnya. Alasan untuk ini adalah bahwa di balik kota berbatu terjal, terdapat laut yang luas. Tidak ada yang berani menyeberangi gunung dan tidak ada alasan untuk itu. Hanya ada satu cara untuk sampai ke prajurit tanpa menyeberangi gunung. Ini adalah terowongan yang digali oleh kelinci. Bahkan jika seseorang menemukannya, tidak mungkin ada yang bisa mengatasi struktur labirin yang kompleks. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin bagi orang luar untuk sampai ke prajurit. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh ketika dia keluar dari terowongan. MC berkata, itu mengubah segalanya, tetapi dia memiliki perasaan tidak enak. Apa itu? Pada saat itu, Cargo berdiri di terowongan dan dengan riang berkata dia menemukannya. Terdengar teriakan keras. Seorang pria memasuki prajurit. Banteng itu mulai meneriakkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti, dan Cargo terbaring di tanah dan bertanya, apa yang mereka katakan? MC bertanya dengan ketidaksenangan. Apakah dia mengikuti mereka? Dia mengikuti jejak darah. Ria bertanya, apakah dia sudah mengikutinya selama ini? Dia cukup berhati-hati. Dia meminta maaf. Itu semua salahnya. Banteng itu berkata, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Membawa yang terluka ke sini sangat sulit. Mereka menangkap penyusup itu. Sekarang mereka hanya perlu menghapus jejak darah, dan semuanya akan baik-baik saja. Gadis kelinci itu berkata, semuanya baik-baik saja, Rea. Itu bukan salahnya. MC mengerutkan kening dan berkata, tunggu. Ada 3 bandit, di mana 2 lainnya. Cargo berteriak, manusia binatang bodoh, tempat ini akan segera dilalap api. Bahkan kerajaan telah menolak geng mereka. Mereka dipimpin oleh pemimpin mereka, Scream Spike. Dia akan berada di sini sebentar lagi dan bersamanya sekitar 200 saudara. Ji-hun bertanya lagi, Scream Spike. Pada saat itu, orang-orang itu berjalan melalui terowongan. Pria itu berteriak, pemimpin tidak bro. Dia memukulnya. Biarkan dia membalas dendam padanya. Scream Spike duduk diam. Pria itu terus berteriak. Dia menemukan terowongan yang menuju ke desa. Dia akan memimpinnya. Pemimpin itu tertawa dan berkata, kerja bagus, nak. Mereka sedang menuju ke terowongan sekarang. Pada saat itu, Cargo berkata dia bukan satu-satunya yang sampai di sini. Ini semua bagian dari rencana kakak. Beberapa waktu lalu pria itu berteriak berhenti. Dia berkata berhenti. Pria itu berkata, bro, dia perlu disembuhkan. Pria itu berbalik dan memerintahkan Cargo untuk mengikuti. Terlalu dini untuk kembali ke tempat perlindungan, ini adalah kesempatan mereka. Cargo sedang duduk di tanah dan berteriak. Mulai sekarang, dia bisa menganggap dirinya orang mati. Ria bertanya, apa yang dia bicarakan? Dia melihat ke arah MC dan berteriak, Ji-hun. MC mengerutkan kening dan berkata, sepertinya para bandit tahu di mana desa itu berada. Mereka akan segera ke sini. Mata Ria membelalak ketakutan dan Ji-hun berpikir, Scream Spike. Itu terdengar familiar. Dia ingat, dalam Night Defense, para ksatria mendapatkan pengalaman dan menjadi lebih kuat dengan membunuh monster yang menyerang kerajaan. Tetapi itu tidak cukup untuk mengusir gelombang tanpa akhir. Itu sebabnya ada mode peningkatan level, petualangan. Di sana, ksatria tertentu juga dipilih. Pemain menerima berbagai item untuk menyelesaikan tahapan petualangan. Petualangan dimulai dengan pemakaman goblin liar dan berakhir dengan tanah suci Raja Iblis. Ini terdiri dari 100 tahapan. Dia tidak ingat nama semua tahapan, tetapi dia samar-samar ingat akhir ceritanya, sebuah desa yang tersembunyi di balik gunung batu. Dia ingat bahwa setiap tahap memiliki latar belakang cerita, tetapi MC tidak membaca semuanya.
Dia ingat jendela sistem tentang tempat persembunyian Scream Spike. Ini adalah geng brutal yang dipimpin oleh Scream Spike yang terkenal. Tetapi Ji-hoon dapat memastikan satu hal. Tidak ada tahapan yang disebut warrior. Menurut kisah dalam game, tempat ini dihancurkan. Chargo mengatakan dia punya proposal. Dia akan meminta bos untuk mengampuni orang yang membebaskannya. MC berpikir manusia binatang mungkin tidak memahami kata-kata ini, tetapi mereka telah menembus hati mereka. Gadis itu mengatakan ada sesuatu yang salah. Ini adalah ketakutan. Ria menundukkan kepalanya dan berkata itu karena dia, karena prajuritnya, desa mereka. MC berpikir, jika ini terus berlanjut, semua orang akan terbunuh. Chargo berteriak. Dia berkata, biarkan mereka melepaskannya. MC berpikir, warrior akan menjadi tempat persembunyian bagi para bandit. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Chargo berteriak, apakah mereka ingin mati atau apa? Ji-hoon berjalan maju dan berpikir, warrior akan menjadi benteng faksi monsternya. Chargo berteriak, dia ada di sini. Biarkan dia menerjemahkan dengan cepat. MC mengepalkan tinjunya dan memukul wajah pria itu. Warrior akan menjadi benteng mereka. Chargo berteriak dengan keras, dan manusia binatang itu melihat apa yang terjadi dengan terkejut. Rhea meraih wajahnya dan berkata, Ji-hoon, dia berkata, cukup obrolan yang tidak berguna. Dia menyarankan mereka untuk bertarung. Mereka akan melindungi warrior dengan segala cara. Setelah beberapa saat, banteng itu berkata, itu tidak mungkin. Dia meminta MC untuk melihat ke belakang. Mereka membangun desa di belakang gunung dan berlindung di sini karena mereka lemah. Sebagian besar wanita dan anak-anak tinggal di sini yang belum pernah benar-benar bertarung apalagi melawan bandit bersenjata. Tetua itu tertawa dan kembali dan menatapnya. Dia bertanya, dia selalu bijaksana bukan? Karena semua sudah berkumpul, dia akan mengatakannya lagi. Mulai hari ini, Ji-hoon adalah tetua prajurit. Saat itu, Scream Spike berhenti dan bertanya, jadi ini tempatnya? Orang itu menjawab, ya, itu dia. Scream Spike berkata, desa yang tersembunyi di balik gunung. Dia menyukainya. Dia menyarankan untuk merebutnya juga dan mereka akan membuat tempat berlindung di sini. Maju. Dia memerintahkan para banditnya untuk membunuh semua orang. Setelah beberapa saat, seekor banteng berdiri di dekat gerbang dan berkata, akan ada sekitar 200 bandit dan petarung mereka. 3 banteng termasuk dia, 2 rusa, 5 domba, 1 rubah, dan terakhir, kelinci. Mereka memiliki minimal 101 petarung dan maksimal 112. Apakah mereka punya kesempatan untuk menang? MC meletakkan tangannya di wajahnya dan berkata akan ada 2 kali lebih banyak musuh. Tapi ini bukan pertempuran biasa. Dalam game, bukan angka yang penting, tetapi karakteristik individu, yaitu peringkat dan level. Ria diserang, tetapi dia mampu membunuh bandit itu dengan 1 pukulan. 3, hampir tidak, tetapi dia akan mengalahkan 2 sendirian. Para banteng mengatakan bahwa penduduk setempat belum pernah bertempur sebelumnya, tetapi ini bisa berarti mungkin mereka meremehkan mereka. Kemampuan mereka tidak selemah yang terlihat. Dia berteriak, wujud binatang. Jika semua orang memiliki level yang hampir seperti Ria, mereka akan mampu mengatasi keunggulan numerik musuh. Dia menoleh ke banteng dan itu meminta untuk dipanggil Brimlock the Thor. Ji-hoon berkata, Thor, menurut standar prajurit, seberapa kuat Ria? Dia menggaruk wajahnya dengan pena dan berkata seberapa kuat dia. MC berpikir, ya, kalau dipikir-pikir ini adalah quest awal. Tidak mungkin mustahil, kan? Brimlock berkata, dia adalah prajurit dan pejuang terkuat. Bahkan jika mereka semua menyerangnya, dia akan menang. Wajah Ji-hoon menjadi gelap setelah kata-kata ini, dan berpikir, yaitu bahkan jika mereka menyerangnya bersama-sama, mereka akan kalah. Jadi mereka benar-benar tidak berguna. Benar? Setelah beberapa saat, Ria berkata, saat matahari terbenam, orang-orang akan mencapai pintu masuk gua. MC bertanya, jadi masih ada waktu? Tapi bagaimana dia tahu? Ria menjawab, ya, dia bertanya. Dia melihat ke arah Chargo dan bertanya, benar? Seperti yang diharapkan dari prajurit terhebat. Ngomong-ngomong, bandit itu mengatakan mereka sedang mencari sesuatu yang hilang dari pemimpin mereka. Apakah dia tahu apa itu? Ria menanyakan milik pemimpin manusia itu. MC menjawab bahwa mungkin ini tentang harta yang telah dihargai oleh para beastmen selama berabad-abad atau tentang deposit sumber daya di kedalaman prajurit. Ria berkata, ini hanyalah sebuah desa kecil tempat berkumpulnya para beastmen yang kehilangan rumah mereka. Mereka tentu tidak memiliki apapun yang menarik bagi manusia. Ji-hoon mengerutkan kening dan berkata, mungkin mereka hanya membutuhkan alasan. Saat itu Brimlock bertanya, apa yang akan dia perintahkan? Pemimpin desa? Semua orang menunggu. MC menoleh ke Taurus dan dengan serius melihat ke bawah. Dia berpikir bahwa untuk mengkompensasi superioritas numerik musuh, statistik individu mereka harus tinggi. Yang terkuat di prajurit adalah Rea. Dan kemudian ada 111 beastmen yang tidak bisa mengalahkan Ria, bahkan jika mereka semua menyerang bersama-sama. Tapi bisakah Ria benar-benar mengalahkan 111 orang? Apakah kelinci itu lemah? Atau apakah Ria terlalu kuat? Dia sama sekali tidak mengerti apapun. Seandainya saja dia bisa melihat level dan statistik yang tepat seperti dalam game, maka dia bisa memperkirakan secara kasar. Tunggu sebentar.
Statistik, mata MC membelalak kaget dan teringat bagaimana jendela sistem dengan keterampilan pasif muncul di depannya, memungkinkannya untuk melihat statistik monster dan item. Bagaimana dia mengaktifkannya saat itu? Biasanya, ketika Anda ingin melihat statistik dalam situasi seperti ini, dia ingat begitu saja. Saat ini, dia mengulurkan tangannya dan meneriakkan statistik. Ria menatapnya dengan bingung, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ji-hun berpikir, biasanya ketika dia melakukan itu, jendela dengan statistik akan muncul. Inventaris juga terbuka jika Anda mengatakannya dengan keras. Saat itu, sebuah jendela sistem muncul di depannya dengan inventaris bernama slot abyss. Seperti yang diharapkan, itu benar-benar kosong. Slot abyss? Jadi itu versi lengkap dari namanya? Rupanya, monster bahkan memiliki nama yang berbeda untuk inventaris mereka. Penyimpanan abyss. Apa? Ngomong-ngomong, setelah melarikan diri dari istana karena rantai peristiwa yang tak berujung, dia begitu saja kehilangan pandangan akan hal ini. Pedangnya, itu masih jatuh begitu tiba-tiba. Apakah dia benar-benar melempar pedang itu di suatu tempat di kerajaan itu sendiri? Dia mengepalkan tinjunya dan menggigit bibirnya karena kesal. Dia berpikir, tidak, seharusnya dia memasukkannya ke inventaris atau semacamnya, dan dia tidak bisa mengambilnya kembali sekarang. Jadi, sesedih apapun itu, dia tidak bisa melakukan apapun sekarang. Tapi kenapa jendela stats tidak terbuka? Apakah ada cara lain? Dia saat ini memiliki 4 skill pasif yang aktif. Ini adalah tatapan penguasa, skill pasif komunikator monster, skill pasif simpati monster, dan skill pasif kekuatan fisik monster. Selain tatapan penguasa, skill pasif lainnya terus dipertahankan sejak pertama kali diaktifkan. Ria berteriak kesal. Berapa lama dia harus berpikir? Dia harus melakukan sesuatu sekarang. Musuh sudah mendekat. MC berpikir mungkin salah satu dari mereka berhenti bekerja. Ria menundukkan kepalanya dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Ini salahnya. Dia ingin melindungi warrior dan para penduduk desa. Ji-hun berpikir, Ria, benar, tidak ada waktu sama sekali. Tidak ada gunanya terobsesi tentang cara membuka jendela stats atau memeriksa stats. Dia melihat ke arah Ria, dan jendela sistem melaporkan bahwa target telah diidentifikasi dan tatapan penguasa diaktifkan. MC berpikir dengan terkejut, identifikasi target. Jika dipikir-pikir, inventaris adalah fungsi sistem untuk melihat item yang dia miliki. Itulah mengapa itu berhasil hanya dengan memikirkannya. Tapi tatapan penguasa adalah skill. Ini memungkinkan Anda untuk melihat stats monster dan item. Semuanya ternyata lebih sederhana. Untuk mengaktifkan skill pasif tatapan penguasa, cukup pilih target dan pikirkan tentang statsnya. Itulah mengapa itu disebut tatapan penguasa. Jadi stats Ria adalah peringkat B. Peringkat B sama levelnya dengan seorang knight kelas menengah. Dia pikir dia lebih lemah. Seorang prajurit elemental air, statsnya fokus pada kekuatan serangan. Jadi skillnya benar-benar wujud binatang. Ria berkata, Ji-hun, pasti sulit baginya karena dia tiba-tiba menjadi kepala desa, tetapi apakah dia mendengarkannya? MC menjawab, ya. Ria berkata, bagaimanapun juga, dia adalah kepala suku sekarang. MC melihat hati dan berpikir, apa ini? Dia menyodoknya, dan Ria mengatakan bahwa dia akan melakukan segalanya untuk membantunya. Ji-hun mulai menyodok hati dan bertanya-tanya mengapa indikatornya menurun. Faktanya dia menyodok hidung Ria yang sangat marah. Dia berkata dia berbicara tepat di depannya, tetapi MC bertanya mengapa tangannya. Ria berteriak dengan tidak senang, dia bermain-main seperti ini, dan mereka menyerahkan nasib pejuang kepadanya sebagai kepala suku. MC berkata, tidak, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Ria berteriak, sulit dipercaya. Setelah beberapa saat, Brimlock bertanya kepada kepala desa. MC berkata, Thor, suruh dia membawa semua penduduk desa ke sini. Brimlock berkata, kepala suku. Dia berbalik dan melambaikan tangannya mengatakan dia baik-baik saja. Dia tertawa dan berkata, silakan. Setelah beberapa saat, teriakan selanjutnya terdengar. Ji-hun duduk di atas batu dan memeriksa semua orang. Seekor domba jantan mendekatinya dan berkata, dia yang terakhir. MC menyentuh dahinya dan berkata, memeriksa stats semua orang sangat melelahkan. Populasi pejuang berjumlah 114, termasuk mereka. Di antara mereka, yang berperingkat tertinggi tidak diragukan lagi adalah Rizel Drake. Untuk monster peringkat S, serangan normal tampaknya terlalu lemah, tetapi semuanya difokuskan pada serangan dan pertahanan magis. Dan napas naga menghabiskan semua poin mana Anda sekaligus. Bahkan setelah sehari, hanya setengah yang pulih, jadi satu tembakan setiap 2 hari. Napas naga tidak dapat digunakan dalam pertempuran ini. Saat ini dia memiliki Ria dengan peringkat B dan Taurus dengan peringkat C. Selebihnya sebagian besar berperingkat E. Sekarang, dia mengerti mengapa mereka semua bersama-sama tidak bisa mengalahkan Ria. Dibandingkan dengan para knight kerajaan, peringkat D adalah murid knight, dan peringkat E bahkan tidak ada dalam sistem penilaian. Dia tidak tahu level bandit itu, tetapi kesulitan menyelesaikan tahapan dari yang pertama hingga ke-10 kira-kira setara dengan peringkat C. Sekarang MC telah memeriksa peringkat semua orang, dia memahami situasinya jauh lebih baik. Jumlah pasukan, kualitas pasukan, peralatan, mereka lebih rendah di semua bidang ini. Dengan skenario ini, tidak mungkin untuk melindungi pejuang. Tapi ini bukan game. Ini adalah kenyataan. Ada terlalu banyak faktor yang berada di luar sistem game.
Entah bagaimana MC akan memperkenalkan variabel. Ji-hoon melangkah maju dan berkata, Taurus, pria, mulai sekarang dia akan menjelaskan rencana aksi. Pada saat ini, para bandit sudah mendekati gunung dan para kelinci sedang mengawasi mereka. Orang itu berkata, mereka datang. Mereka perlu segera kembali dan memperingatkan kepala desa. Para idiot ini akan segera mencapai pintu masuk. Tiba-tiba, seorang bandit menyerangnya dan orang itu jatuh. Rain menatapnya dengan ketakutan dan berkata, Saudara, Scream Spike bertanya, apakah mereka tahu mereka akan datang? Rain melihat tubuh kakaknya dengan ketakutan, lalu menutup mata dan mendengar teriakan, biarkan dia lari. Scream Spike memerintahkan untuk menangkap mereka. Orang itu bertanya, kakak, berhenti, bos. Apa dia akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Scream Spike menjawab, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia menginfeksi mereka. Saat itu, MC memimpin para Beastmen dan memerintahkan, tim 2, cepat, tim 1, ke sana. Rain berlari keluar dari terowongan dan berteriak, mereka di sini, manusia. Pria bertanya, Rain, kenapa dia berdarah? Dia berlari dan terus berteriak, manusia sudah di sini. Tangan MC mulai bergetar dan dia mengepalkannya menjadi tinju dan berpikir, dia satu-satunya pemain yang bertahan 100 gelombang. Ini adalah garis pertahanan pertama di fraksi monster. Tidak mungkin dia akan membiarkan mereka lewat. Para bandit sudah mendekati terowongan dan Scream Spike berteriak. Jadi ini dia, sarang rubah. Orang itu menjawab, ya, bos, mereka menemukan rutenya. Scream Spike berkata bahwa dia tidak ingin menyeretnya keluar. Dia menyarankan untuk menyelesaikannya sebelum matahari terbenam. Para bandit berteriak dengan keras dan setuju. Pria berkata, dia di sini. Apakah rencana mereka akan berhasil? MC berkata, untuk operasi ini, permulaan sangat penting. Orang itu berkata, dengan kecepatan ini, mereka mungkin akan mencapai desa dalam setengah jam. Scream Spike berkata, di sini sepi. Bandit itu menyeringai dan berkata, para idiot bodoh itu, mereka terlihat seperti bersembunyi di desa dan gemetar ketakutan. Bajingan yang memukulnya itu, dia akan membalas dendam padanya secara pribadi. Dia melihat ke kakinya dan berkata, ada suara yang datang dari bawah tanah. Tanah mulai retak dan pria itu berteriak, semua orang menjauh. Para bandit jatuh melalui tanah, dan Scream Spike berhasil menangkap pria itu pada saat terakhir. Para bandit berteriak, lengan dan kakinya patah. Pria itu keluar dan berkata, bos, para idiot ini memasang jebakan. Itu adalah jebakan yang dibuat dengan menggali lubang, menutupinya dengan papan kayu, dan kemudian menambahkan lapisan tanah dan batu. Ketika beban melebihi berat tertentu, balok penyangga pecah dan target terbang langsung ke dalam lubang. Pria itu berkata, ketika mereka lewat kemarin, tidak ada jebakan. Jika ada lebih banyak di sini, itu terlalu berbahaya. Pria itu berteriak, bos, ada kemungkinan bahwa ada lebih banyak jebakan yang dipasang di sini. Jika mereka pergi secara acak, itu akan terjadi. Scream Spike berkata, mereka idiot. Dia meraih batu besar dengan satu tangan dan mengayunkannya. Orang-orang itu berteriak, jebakan. Bagaimana mereka tahu di mana harus memasangnya? Scream Spike berkata, ini adalah gua yang digali secara artifisial di gunung berbatu. Awalnya, ada permukaan batu padat di sini. Bahkan jika mereka menggali lubang, menutupinya dengan kayu, dan menumpuk tanah dan batu di atasnya, perbedaannya dapat dilihat jika Anda melihat dari dekat. Pria itu menjawab, sekarang menjadi jelas baginya. Area dengan banyak kerikil adalah jebakan, orang biadab dengan trik menyedihkan mereka. Scream Spike berkata bahwa mungkin para predator akan jatuh cinta pada ini, tetapi demi manusia herbivora itu lemah. Jebakan ini hanya mengkonfirmasi kelemahan mereka. Dia memerintahkan beberapa orang untuk ditinggalkan untuk menarik mereka yang jatuh. Mereka melanjutkan gerakan maju mereka, melewati jebakan. Ria berkata mereka menemukan jebakan. Dalam hal itu, Mak mengepalkan tinjunya dan berkata, seperti yang direncanakan. Ria bertanya, apakah membiarkan mereka menemukannya bagian dari rencana? MC berkata bahwa memahat seluruh batu bahkan dengan peningkatan kekuatan demi manusia akan memakan terlalu banyak waktu. Menyembunyikan lubang dengan sempurna tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu. Dia berasumsi bahwa jebakan terburu-buru ini tidak akan berhasil pada siapapun dengan otak lebih dari sekali. Hanya ada 2 jebakan yang dalam. Selebihnya palsu. Ini agar mereka punya waktu untuk tahap selanjutnya. Karena jebakan, mereka akan melambat. Ria menatapnya dengan terkejut dan dia menyarankan untuk melanjutkan ke yang berikutnya. Saat itu, salah satu dinding gunung mulai retak. Pria itu berkata, di persimpangan di depan, mereka pergi ke kanan, dan mereka akan sampai ke tempat yang tepat. Scream Spike bertanya, di persimpangan? Sebenarnya, pria itu melihat ketiga lorong dan berteriak, bukankah ini sudah terjadi sebelumnya? Dia pernah melihat gulma ini sebelumnya. Menurutnya, ada kiri, bukan kanan. Pria itu berkata, dia berpikir benar. Scream Spike berkata, sepertinya mereka tahu banyak tentang jebakan dan ilusi murahan, tetapi ini tidak akan menghentikan mereka. Dia mengerti. Beginilah cara mereka membeli waktu. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu di desa. Mereka tidak boleh ragu. Mereka dibagi menjadi 3 regu dan bergerak maju. Terowongan kiri, saudaranya yang dijuluki Crane akan mengambilnya. Yang tengah untuk Dam, dan dia akan mengambil yang kanan. Semua orang pergi ke terowongan mereka. Setelah itu pria itu berkata, ada jalan buntu lebih jauh.
Crane berkata dengan tidak puas, horor jalan yang salah. Dia memerintahkan untuk bergerak mundur. Pada saat itu seseorang berkata, Bos Dam, ada cahaya. Dia dengan senang hati meraih palunya dan berkata, ya, ini dia. Dia memerintahkan semua orang untuk bersiap-siap untuk bertempur. Orang itu mengulurkan tangannya ke depan dan berkata, Bos, biarkan dia melihat jalan keluar. Scream Spike menyeringai dan berkata, hanya terowongan kanan yang benar. Orang-orang ini sangat tidak beruntung. Dia memerintahkan untuk membunuh mereka semua tanpa ampun. Dam bergegas maju dan berteriak, serang. Tiba-tiba, Scream Spike berhenti dan membelalakan matanya karena terkejut. Dia bertanya, kengerian apa? Dia berdiri di dekat pintu keluar, tetapi yang digali di sekitar gunung. Dam berteriak, mereka menemukan mereka. Dia memerintahkan untuk mempertahankan posisi. Dia berbalik dan memerintahkan orang itu untuk kembali ke persimpangan dan memberitahu bos dan wakil. Orang itu menjawab, ya bos. Orang itu menunjuk ke samping dan memerintahkan mereka untuk melihat. Cargo duduk terikat di dekat pohon. Bandit itu berteriak keras, Cargo, kau monster bodoh. Dam berlari menghampirinya dan bertanya, Cargo, apakah dia baik-baik saja? Cargo berteriak, ada apa dengan bos dan wakil? Saat dia melihat sekeliling dan bertanya, mengapa hanya sedikit yang tersisa? Pada saat itu, bandit yang dikirim ke kepala sedang berjalan di sepanjang terowongan. Ria menyerangnya dan dia terbang ke samping. MC melipat tangannya dan berkata, mereka belum bisa mengungkapkan rencana mereka. Keunggulan numerik ini diperoleh dengan susah payah. Menggunakan jebakan palsu untuk menghemat waktu, mereka mengubah medan untuk membingungkan musuh. Jebakan primitif ini, mereka membuat musuh meremehkan mereka dan membagi pasukan mereka. Pada saat itu, Cargo berteriak, mereka terbagi. 3 lawan 60, itu tidak cukup. Sekarang mereka dikelilingi, mengubah kerugian numerik mereka menjadi keuntungan. Dam melihat sekeliling dan melihat bahwa manusia binatang telah mengepung mereka dari semua sisi, 113 pejuang melawan 60. Ji-hun muncul dari terowongan dan berkata, semua unit serang. Rencana aslinya dimulai sekarang. Dam mengayunkan palunya dan memerintahkan untuk membunuh mereka semua. Para bandit bergegas menuju manusia binatang dan MC berteriak, sekarang. Semua unit berubah menjadi binatang buas. Bandit itu meninju udara dan membelalakan matanya karena terkejut. Dia bertanya, apakah mereka menghilang? MC berpikir ketika manusia binatang berubah, mereka mengeluarkan asap. Dia ingat melihat ini beberapa waktu lalu dan berkata, wow, jika mereka menggunakan ini dalam pertempuran, mereka dapat membuat tabir asap. Target berikutnya, Taurus. Itu dia. Brimlex menyelinap di belakang bandit dan menyerang menjatuhkan mereka ke samping. Terdengar teriakan keras, bodoh. Orang itu mengayunkan senjatanya ketika tiba-tiba kelinci menyerangnya dan memukul wajahnya. Para bandit mulai melarikan diri dan berteriak, kelinci mengerikan. Berhenti. Para bandit memukuli domba dan memerintahkannya untuk mati. Itu tidak sakit, tetapi itu ofensif. Ia tidak mengerti mengapa mereka tidak ikut serta. Tiba-tiba, batu-batu terbang ke tubuh para bandit menyebabkan mereka kesakitan. Orang itu menjerit kepalanya. Rizal Drake terbang melewati mereka dan mereka memerintahkannya untuk datang ke sini. Dengan keunggulan numerik dan serangan mendadak karena asap, mereka mendapatkan keuntungan. Rencana ini pasti akan membawa mereka menuju kemenangan. Sebuah teriakan terdengar dari samping. Siapa yang dia goda? Cargo memerintahkannya untuk menutupi. Kelinci mengerikan. Dia mengeluarkan tombak dan memerintahkannya untuk mati. MC melihat ini dan meminta Ria untuk mendukung sisi ini. Dia menjawab, dia mengerti. Dia dengan cepat bergerak untuk membantu, dan Ji-hun berpikir begitu cepat. Cargo mengerutkan kening dan berkata, idiot kelinci. Dia akan membunuh mereka. Dia menembak dan itu terbang menuju Ria. Dia melihat ini dan menghindar lalu salto dan mencoba memukul bandit itu. Dia menyeringai dan bertanya, hanya itu yang bisa dia lakukan? Ria melompat turun dan secara tak terduga menendang wajah bandit itu. Dia menjatuhkannya ke tanah dan melanjutkan ke yang berikutnya. Cargo bertanya dengan heran apa yang dia lakukan. Dia mendekatinya dan dia berteriak ketakutan. Binatang buas yang mengerikan. Ria menyerangnya, membantingnya ke tanah. Dia memerintahkannya untuk tidak meremehkan mereka lagi. Dam berdiri di tengah, mengepalkan tinjunya dengan kesal. Dia bilang, para idiot ini. Dia mengaktifkan skill dan otot di salah satu lengannya membesar. MC bertanya, skill? Dia tidak tahu tentang aspek monster itu, tetapi di Night Defense, skill hanya tersedia untuk satria dengan peringkat C ke atas. Sial, dia punya peringkat C. Skillnya adalah peningkatan kekuatan yang meningkatkan ukurannya, serta serangan dan pertahanannya meningkat sebesar 50%. Dia bilang, mereka itu bodoh yang menyedihkan. Mereka kalah dari monster kecil. Dam menyebut para banditnya lemah ketika tiba-tiba sebuah batang pohon patah di dekatnya. Dia berbalik dan melihat Brimlock. Dam bertanya, apa itu? Dia mendorong menjauh dan menghilang, dan Ji-hun melihatnya dengan terkejut. Saat itu, Crane sedang duduk di terowongan bertanya berapa lama mereka harus menunggu. Kenapa tidak ada yang kembali? Dia berdiri dengan tidak puas dan mendecakkan lidahnya dan berkata, oke, mereka tidak perlu khawatir tentang bos. Mereka akan mengejar Dam. Setelah beberapa saat, MC melihat para bandit yang kepalanya mencuat dari tanah.
Dia berkata semua 60 dari mereka telah ditangkap. Dengan begitu banyak tahanan, mereka tidak perlu khawatir tentang melarikan diri. Oke, Taurus, berapa kerugian mereka? Brimlock menjawab 23 beastmen terluka parah. Mereka tidak bisa melanjutkan pertarungan. 42 beastmen dengan luka ringan, mereka dapat melanjutkan pertarungan. MC berpikir sejenak. 113 melawan 60. Meskipun hampir menggandakan jumlah mereka menderita lebih dari setengah kerugian. Namun demikian, operasi itu berhasil. Tapi ini bukan akhir. Musuh yang tersisa masih lebih banyak dari mereka. Sekarang, selain keunggulan jumlah mereka, inilah saatnya bagi mereka untuk memperkuat kekuatan mereka. Dia menoleh ke Taurus dan berkata, mulai sekarang, biarkan dia membagikan senjata kepada semua orang. Para beastmen mengambil senjata mereka dari tanah. Protagonis mengaktifkan mata penguasa. MC bertanya-tanya, apakah kekuatan serangan mereka benar-benar meningkat? Ini melebihi semua harapannya. Pada saat yang sama, para bandit sedang berjalan melalui gua. Crane bertanya, apakah di sini? Tapi kenapa sangat sepi? Dia melihat kepala-kepala yang tergeletak di tanah. Crane meringis ngeri. Dia berteriak dan berseru, itu kepala. Orang-orang bersuara, dan Crane bertanya dengan takjub, apakah mereka hidup? Apa yang mereka lakukan di sini? Crane meminta orang-orang untuk menunggu dan menjelaskan bahwa dia akan mengeluarkan mereka. Kenapa ada begitu banyak lubang di tanah? Pria itu berteriak melihat kelinci terbang, dan Crane dengan tenang mengatakan bahwa dia akan datang. Crane, setelah menerima pukulan, berteriak. Setelah beberapa waktu, para bandit dengan cepat berlari melalui gua. Scream Spikes dengan tegas menyatakan bahwa tanpa peta, mereka akan tersesat. Kamerat itu menoleh ke bos dan berteriak bahwa dia pikir mereka berada di jalan yang benar. Melalui lorong ini, mereka akan mencapai persimpangan jalan. Para bandit berhenti di tempat dan berteriak bahwa itu adalah jebakan. Beratnya terlalu berat, mereka semua akan jatuh. Bandit itu mengatupkan giginya ketakutan dan jatuh sambil berteriak bahwa sudah terlambat. Itu runtuh. Tanah muncul di bawah kaki para bandit dan mereka jatuh. Pria itu bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Kamerat yang melihat ke bawah dengan takjub menjelaskan bahwa itu adalah jebakan. Kamerat itu meraih senjata bos dengan tangannya dan berbalik ke arahnya. Scream Spike menusukkan tombaknya ke tanah, retakan muncul di tanah, dan para kamerat menjelaskan apakah lantainya benar-benar batu. Bos tertawa jahat dan berkata bahwa jebakan itu hanya ada di pintu masuk, semua yang lain palsu. Mereka berani bermain dengannya. Scream Spike menyeringai dan berkata dia akan membunuh mereka. Bandit itu memegang tangannya memanggil bos. Dia berteriak bahwa dia telah menemukannya. Itu adalah terowongan di tengah. Scream Spike tersenyum gembira. Pada saat yang sama, para beastmen menoleh ke kepala desa dan mengatakan bahwa mereka telah menangkap semua orang. Jihun mencatat bahwa mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dia berpikir bahwa dengan menerobos hanya satu dinding di persimpangan jalan, mereka telah membuka kembali jalan kembali ke pintu masuk. Ini memberi mereka lebih banyak waktu. Sekarang, hanya perlu bertahan satu kali lagi. Penyumbat di mulut Crane terlepas. Dia menyebut protagonis itu bodoh. Crane mencatat bahwa tidak masalah apa yang mereka lakukan pada bandit. Begitu bos mereka tiba, musuh akan habis. Pria bernama Al itu beroperasi pada level yang sama sekali berbeda. Ria dengan marah menendang wajahnya dan meminta diam. Dia menjelaskan bahwa sesuai rekomendasi MC dia hanya menghitung mereka yang bisa bertarung. Sekitar 65 orang tersisa. Jihun memperkirakan ada sekitar 60 bandit yang tersisa, termasuk pemimpinnya. Meskipun mereka kekurangan stamina, setelah 2 pertempuran seperti yang diharapkan, pengalaman bertempur mereka telah meningkat. Itu bagus. Kawan-kawan menjadi lebih kuat, protagonis menghela napas tegang dan mencatat bahwa pedang itu lebih berat dari yang dia kira. Para bandit muncul dari gua. Ria berseru bahwa mereka datang. Scream Spike melihat apa yang terjadi dan Crane memiringkan kepalanya ke samping, memanggil saudaranya. Scream Spike dengan arogan menyebut mereka orang bodoh terkutuk. Dia bertanya apakah hanya itu yang bisa dilakukan lawan. Protagonis menjelaskan, bukankah itu kebalikan dari strategi? Scream Spike tertawa dan mencatat bahwa MC menjadi lebih percaya diri. 2 kemenangan itu bagus tapi tidak akan ada yang ketiga. Jihun dengan percaya diri menggenggam gagang pedangnya dan berkata bahwa mereka akan mengetahuinya. Dia meminta untuk memberikan tawaran kepada bandit. Lebih tepatnya, hadiah. Protagonis membawa pedang itu ke leher Crane dan memerintahkan para bandit untuk menjatuhkan senjata mereka. Jika Scream Spike tidak ingin saudaranya mati, Scream Spike tetap diam dan Crane memanggil saudaranya dengan ketakutan. MC berpikir ini tampak seperti sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh penjahat-jahat dari film atau komik, tetapi sekarang bukan waktunya untuk prinsip. Jika para bandit setuju, protagonis berhenti dan menatap Scream Spike yang berlutut. Dia bertanya-tanya dengan takjub, apakah pemimpin itu benar-benar menyerah? Para bandit tertawa jahat dan Jihun bertanya-tanya, apa ini? Suasananya aneh. Scream Spike tersenyum menakutkan dan menciptakan segel ajaib di tanah, mengatakan bahwa lawan akan berlutut di hadapannya dan berteriak kesakitan. Protagonis dengan marah meminta untuk tidak memberitahunya itu. Dia bertanya-tanya, apakah Scream Spike adalah senjata dengan area yang dapat dipengaruhi?
Jendela sistem memberitahu bahwa ini adalah keterampilan teriakan melengking yang menjerit. Itu meningkatkan statistik semua sekutu dalam area efek sebesar 25. MC berpikir bahwa bahkan tanpa melihat statistik mereka dapat secara fisik merasakannya. Kemampuan bertarung lawan menjadi sangat kuat. Scream Spike berdiri di antara para bandit yang menakutkan, menyuruh mereka untuk mulai bertarung sekarang. Protagonis berpikir bahwa bahkan tanpa mengetahui statistik para bandit, kekuatan mereka dapat dirasakan dalam setiap pukulan. Itu dia, kekuatan bertarung mereka meningkat secara dramatis. Scream Spike memerintahkan mereka untuk menyerang, dan lawan bergegas ke medan pertempuran. Para bandit memandang para beastmen dengan amarah. Asap menyelimuti area tersebut. Kelinci itu melompat ke arah lawan, mengangkat gadanya. Dia memberikan serangan yang kuat ke kepala lawan. Kelinci itu menatap bandit itu dengan bingung. Lawan dengan gila menarik lidahnya keluar dari mulutnya dan bertanya, apakah mereka sudah selesai? Para kelinci menatap lawan dengan ngeri. Brimlock memukul musuh dengan gadanya, dan bandit itu terbang ke samping. Para bandit memerintahkan untuk menangkapnya, dan Brimlock menoleh ke samping. Tali melilit lengan dan leher beastman itu. Bandit itu memerintahkan rekannya untuk menarik. Rekannya diajari tentang tali, berteriak kepada bandit itu untuk tidak melepaskan musuh apapun yang terjadi. Kamu perlu mengikatnya di sekitar lengannya dan menggunakan seluruh kekuatanmu untuk menahan musuh. Brimlock dengan cepat berlutut dan para bandit berteriak bahwa ini adalah kesempatan mereka. Mereka berteriak agar musuh mati. Mereka akan minum bir hari ini. Para beastmen yang dilalap api berlari ke samping berseru bahwa itu panas. Para bandit mengangkat senjata mereka dan memerintahkan untuk menangkapnya. Lawan menembak para beastmen dan mereka berteriak. Protagonis berpikir bahwa bahkan setelah mereka menggunakan senjata untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka dan mendapatkan pengalaman untuk naik level, mereka masih didorong mundur. MC dengan tegas bertanya, di mana Ria? Pada saat yang sama, dia memberikan tendangan yang kuat kepada bandit itu. Ria meluncuri tanah. Dia menghela napas berat melihat musuh yang mengelilinginya. Ria dengan tegas menyeka keringat dari wajahnya dengan tangannya. Ji-hun mengertakkan gigi karena marah dan berseru bahwa Ria juga sudah mencapai batasnya. Rain terbang melewati protagonis. Dia menabrak pohon dengan paksa dan asap menyelimuti area tersebut. Rain dengan luka di wajahnya terbaring di tanah. MC menatapnya dan berpikir bahwa begitulah cara mereka akan kalah. Hanya ada satu jalan keluar dari situasi ini, tangkap pemimpin bandit. MC memperhatikan bandit itu melotot ke arah Brimlock. Ji-hun memanggil rekannya dan Brimlock menatap protagonis dengan lelah. MC mengingat masa lalu. Dia bertanya apakah rekannya bisa bangkit kembali. Brimlock setuju, dan protagonis mencatat bahwa transformasi membutuhkan waktu 3 menit. Ini adalah transformasi terakhir sang kawan. Ji-hun muncul dari ingatannya dan berpikir bahwa Brimlock harus bertahan sampai dia memberikan sinyal. Bandit itu memandang rekan-rekannya dan berteriak apa yang mereka lakukan. Dia memerintahkan mereka untuk segera menghabisi manusia hewan itu. Para bandit mengangkat belati mereka dengan marah ke arah Brimlock. Tokoh utama memanggil rekannya dan memerintahkannya untuk bangkit. Brimlock bangkit berdiri dengan amarah dan melemparkan para bandit ke samping. Jendela sistem memberitahu bahwa ini adalah keterampilan kebangkitan. Ukuran meningkat, pertahanan dan poin kesehatan meningkat sebesar 50%. MC dengan cepat berlari dan memanggil rekannya. Dia dengan tegas mengangkat pedangnya dan berpikir mereka punya 3 menit untuk menghabisi bos. Brimlock berlari sambil memegang tali dengan seorang bandit terikat di sana dan musuh memohon ampun. Scream Spike mengangkat tinjunya sambil tersenyum. Brimlock mengangkat tangannya dengan marah dan berteriak. Dia menggertakkan giginya dan melemparkan bandit itu ke arah Scream Spike. Bos memerintahkan si bodoh untuk melepaskan tali itu. Brimlock membanting tinjunya ke tanah dan asap mengepul di sekelilingnya. Scream Spike menyeringai dan menjelaskan musuhnya sangat besar dan tidak ada gunanya. Benar, tokoh utama yang memegang pedang di tangannya melompat ke arah bos. Scream Spike menyeringai jahat dan dengan cepat berbalik ke samping. Dia melemparkan Brimlock ke arah MC. Ji-hun menatap ke depan dengan bingung. Brimlock jatuh dengan keras menimpa tokoh utama dan asap mengepul di bawah tubuhnya. Scream Spike mengangkat kakinya ke wajahnya. Dia memukul musuh dengan kekuatan luar biasa dan kepala Brimlock menghantam tanah, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Tokoh utama memelototi musuh. Scream Spike tersenyum menakutkan dengan cepat menuju ke arah MC. Pada saat yang sama, Ria dengan marah mengangkat tinjunya, memegang bandit itu dari bajunya. Ji-hun menabrak batu dan terbatuk kesakitan. Ria dengan tegang menoleh ke samping dan memanggil tokoh utama. MC melihat sekilas ke musuh dan berpikir bahwa setelah memeriksa statistik semua orang, dia melihat statistiknya sendiri. Kekuatan bertarungnya lebih unggul dari Rias dan Brimlex. Tetapi melawan manusia, jendela sistem memberitahu bahwa ini adalah keterampilan pasif. Monster fisik melampaui kekuatan manusia. MC berpikir ini adalah satu-satunya harapannya. Dia mengisi matanya dengan mana dan berteriak sambil berlari ke arah musuh. Jendela sistem memberitahu bahwa saat menyerang manusia, semua statistik meningkat sebesar 200%. Ji-hun berpikir itulah yang dia miliki. Tokoh utama melayangkan pukulan keras ke dagu Scream Spike.
Ria dan Brimlock menyaksikan dengan takjub. MC berpikir dengan marah bahwa dia mendengar lehernya patah. Scream Spike mendarat dengan tenang di tanah. Dia menjelaskan apa yang telah dia katakan kepada tokoh utama. Scream Spike tersenyum menakutkan menambahkan bahwa MC tidak akan pernah mendapatkan 3 kemenangan. Ji-hun bertanya-tanya kutukan macam apa ini. Setelah beberapa saat Scream Spike melayangkan pukulan ke dada tokoh utama. MC langsung berlutut. Dia terbatuk kesakitan dan Scream Spike menyeringai. Ji-hun berpikir dengan ngeri bahwa dia tidak bisa jatuh di sini. Scream Spike meraih kepalanya dengan tangannya dan membantingnya ke tanah. Tokoh utama terbatuk dan Scream Spike mencatat bahwa itu tidak akan berhasil. Dia mendekati MC dan memerintahkannya untuk tetap di sana. Scream Spike meminta Ji-hun untuk membiarkan semua orang mendengarkan. Manusia hewan itu berhenti dan memanggil kepala desa. Brimlock melihat ke samping dan memanggil Ria. Dia berlari dengan cepat dan memerintahkan musuh untuk menjauh dari tokoh utama. Bandit itu mengarahkan panah otomatis ke Ria. Anak panah itu langsung menembus kakinya. Ria mulai jatuh dengan ngeri dan tokoh utama menatapnya dengan ketakutan. Awan asap mengepul dan MC memanggil Ria. Scream Spike melihat ke langit dan menyadari bahwa hampir matahari terbenam tetapi masih terlalu terlambat. Dia memerintahkan semua orang untuk mendengarkan. Scream Spike menyatakan bahwa perang telah usai. Dia memerintahkan rekan-rekannya untuk membakar semuanya. Tongkat yang dilalap api terbang menuju desa. Mereka mendarat di rumah-rumah dan ladang makanan. Tokoh utama melihat ini dengan ngeri dan berseru bahwa ini tidak mungkin. Api melalap desa. Para manusia hewan berteriak ketakutan dan berseru bahwa itu adalah api. Mereka meminta rekan-rekan mereka untuk lari. Kita perlu menjatuhkan semuanya. Para bandit dengan gembira berteriak, biarkan semuanya terbakar. Manusia hewan itu melihat kobaran api dan mencatat bahwa semuanya sudah berakhir. Scream Spike menjelaskan bahwa perang tidak sesederhana yang dipikirkan tokoh utama. Pihak yang kalah kehilangan segalanya. Bandit itu tersenyum licik, menarik tali dan meminta manusia hewan itu untuk bersuara. Seorang rekan melihat manusia hewan yang terikat dengan tali, berseru bahwa musuh tidak boleh bermain-main dengan makanannya. Para bandit menuju ke arah Brimlock. Scream Spike mengatakan bahwa keluarga, teman, rumah, dan bahkan kehidupan tokoh utama telah berakhir. Ria memanggil MC dengan ketakutan. Ji-hun meraih lengan musuh dengan tangannya dan Scream Spike tersenyum menjelaskan, tidakkah tokoh utama akan menyerah? MC mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Dia tidak boleh kalah. Dia mengingat masa lalu. Ibu protagonis memeluk Ruru dan berseru bahwa kucing itu sangat cantik hingga harus dibawa pulang. Bagaimana kalau putranya menjadi teman Ruru? Ji-hun keluar dari ingatannya dan berpikir untuk kembali ke saat itu. Dia terganggu dan jendela sistem mengumumkan bahwa tujuan utama monster adalah penghancuran total umat manusia. Tokoh utama berteriak bahwa sampai dia mencapai tujuannya sendiri, dia tidak akan pernah menyerah. Para manusia binatang dan Brimlock menatap kepala desa dengan takjub. Scream Spike dengan angkuh bertanya, apa yang akan terjadi jika MC tidak menyerah? Peran protagonis sudah selesai. Ji-hun melihat senjata itu dengan ketakutan. Bulan yang cerah berkilauan di mata Ria. Dia dengan cepat berlari melewati Scream Spike. Darah menyembur ke samping dan Scream Spike jatuh dalam kebingungan. Darah mengalir dari tangan Ria. Protagonis berpikir bahwa setiap manusia binatang lainnya dapat terbangun hanya dengan menghabiskan kekuatan sihir. Tapi Ria tidak bisa terbangun bahkan ketika dia memiliki kekuatan sihir yang cukup. Coba pikirkan, bahkan di ambang kematian dia tidak menggunakannya. Apakah ini batasan pada kebangkitan manusia rubah? Ria diselimuti cahaya bulan dengan tenang mengangkat tangannya. Jendela sistem memberitahukan bahwa keterampilan ini adalah kebangkitan manusia rubah. Kekuatan sejati terbangun di bawah sinar bulan. Semua statistik meningkat sebesar 100%. Ria meminta perintah selanjutnya kepada protagonis. Scream Spike menundukkan kepalanya dengan marah dan berteriak bahwa tangannya sakit. MC memerintahkan Ria untuk membunuh semua bandit. Dia dengan tenang setuju dengannya. Ria langsung menghilang dari tempat itu. Scream Spike menatap Ria dengan ngeri dan berteriak bahwa dia adalah monster. Beraninya dia menyentuh tangannya. Ria mendekati musuh dengan kecepatan tinggi dan mengangkat tangannya dengan maksud menyerang. Kepala Scream Spike terbang. Crane bertanya dengan takjub, apa ini? Ria mendarat di tanah di depan Crane. Dia dengan tenang memerintahkannya untuk diam. Bandit itu dengan ketakutan mengatakan bahwa ini tidak mungkin dan memanggil bos. Dia melihat tangannya dengan bingung dan menjelaskan bahwa kekuatannya semakin menipis. Jendela sistem memberitahukan bahwa efek lapangan telah dihapus. Semua statistik telah menurun sebesar 25. Bandit itu mengertakkan gigi kesakitan dan berteriak, apakah lukanya benar-benar seserius itu? Asap membubung ke langit yang gelap. Protagonis melihat ke jendela sistem. Jendela sistem memberitahukan bahwa malam telah tiba dan monster semakin kuat. Semua statistik telah meningkat sebesar 20%. Energi merah menyelimuti tubuh manusia binatang. Jendela sistem memberitahukan bahwa semua statistik telah meningkat sebesar 20%. Brimlock mengangkat kepalanya dengan marah dan berteriak. Ryan dengan percaya diri menunjuk jarinya ke samping dan memerintahkan semua orang untuk menyerang. Para manusia binatang dengan marah berseru bahwa mereka akan bertarung. Mereka akan membunuh semua orang ini. Para bandit menegang dan mencatat bahwa mereka tidak bisa menang seperti ini. Protagonis dengan tenang berkata bahwa itu saja, setetes hujan jatuh di hidungnya.
Hujan deras turun dari langit. Para manusia binatang berteriak bahwa manusia melarikan diri. Kita perlu menangkap mereka. MC dengan sedih menundukkan kepalanya dan berpikir bahwa dia telah ceroboh dalam berpikir bahwa ini hanyalah misi awal. Dia menjadi terlalu percaya diri karena rencananya berjalan dengan baik. Para manusia binatang dengan gembira mengangkat tangan dan berteriak bahwa mereka telah menang. Ji-hun berpikir bahwa pertempuran pertama di dunia ini berakhir seperti ini. Itu berakhir. Lebih dari setengah desa dibakar dan banyak manusia binatang mati. Protagonis mengertakkan gigi karena marah dan berteriak bahwa seandainya saja dia berusaha lebih keras. Ria menjelaskan bahwa dia tidak boleh menanggung semuanya sendiri. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. MC melakukan yang terbaik yang dia bisa dengan keterampilannya. Dia tersenyum dan meminta kepala desa untuk terus menjaga prajurit. Ji-hun menatapnya dengan takjub. Sikap Ria terhadap karakter utama meningkat menjadi 51. Dia berlari dengan malu-malu ke samping dan berteriak bahwa dia akan membantu membersihkan kalau begitu. Para manusia binatang bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Mereka juga akan membantu. Protagonis dalam hati berterima kasih kepada Ria dan berpikir bahwa dia telah memberinya kekuatan. Ini belum berakhir. Semuanya baru saja dimulai. Jendela sistem memberitahukan bahwa ini adalah pencarian utama kedua. Anda perlu mendirikan faksi monster. Populasi faksi monster adalah 82 orang. Hadiahnya adalah keterampilan acak yang diperoleh. Apakah protagonis ingin mendapatkannya sekarang? MC berpikir bahwa sekarang dia tidak akan mengulangi kesalahan masa lalunya. Jendela sistem memberitahu bahwa keterampilan memperkuat senjata satu telah dipelajari. Beberapa hari kemudian, para bismen membangun kembali desa. Protagonis duduk di atap bangunan, memanggil Ria. Dia berdiri di tanah, mengangkat tangannya dan berseru bahwa dia ada di sini. Ekor Rizal Drake menutupi wajah Ria. Dia dengan senang hati mengundang MC untuk pergi makan. Ji-hun dengan Rizal Drake duduk di kepalanya mengklarifikasi benar-benar makan. Setelah beberapa saat dia menatap tajam makanan dan menyadari bahwa itu adalah wortel lagi. Ria dengan senang hati memakan wortel, mengklarifikasi bahwa ladang wortel telah terbakar. Namun untungnya persediaan makanan telah selamat. Protagonis dengan wajah kurus melihat sayuran itu dan mencatat bahwa mereka hanya makan wortel. Dia bertanya, dia karnivora. Benar? Ria mengunyah makanannya. Tidak setuju. MC dengan sedih mengatakan bahwa ini adalah vegetarian paksa, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Bisman bertanya apakah kakinya baik-baik saja. Ria setuju dan berseru bahwa dia bisa berjalan. Bisman itu berkata bahwa dia akan membantu. Protagonis berpikir bahwa vitalitas dan pemulihan Bisman itu luar biasa. Berkat ini, pemukiman itu dengan cepat pulih dan 2 minggu telah berlalu sejak pertempuran brutal itu. Selama waktu ini, mereka mengadakan pemakaman untuk para korban. Dan tidak termasuk para bandit yang meninggal atau melarikan diri, mereka menghukum 55 tahanan. Dengan mengancam, semua orang menginginkan balas dendam segera atas orang mati, tetapi mengambil nyawa makhluk tak bersenjata tidak pernah mudah. Dan, setelah diskusi panjang, mereka membebaskan lawan. Tentu saja, tidak tanpa syarat. Ada selembar kertas yang tergantung di perahu bersama para bandit. Kertas itu mengatakan bahwa ini adalah geng paku jeritan yang berteriak yang bahkan tidak dapat ditangkap di kerajaan. Ji-hun berpikir dia telah mendengar bahwa berbagai monster menghuni laut. Jika para bandit beruntung, mereka akan dapat menghindari mereka dan berenang. Dengan begitu, mereka akan sampai ke kerajaan dan menerima hukuman yang pantas. Dan ada satu hal yang protagonis pelajari kemudian. Alasan para bandit mencari sarang rubah dan barang yang dicari bos mereka. MC menemukannya secara tidak sengaja ketika dia datang ke rumah Rea. Dia memasuki gedung dan mencatat bahwa untungnya tempat itu utuh. Protagonis menggunakan mata pengamat. Dia melihat sekeliling dan jendela sistem mengumumkan bahwa ini adalah batu peningkatan kekuatan dari berbagai tingkatan. MC berpikir itu adalah batu peningkatan kekuatan. Jendela sistem mengumumkan itu adalah batu peningkatan kekuatan tingkat B. Ji-hun berteriak dengan takjub. Mungkinkah itu benar-benar batu peningkatan kekuatan tingkat B? Ria bertanya, apa itu batu peningkatan kekuatan? Protagonis dengan bingung bertanya mengapa sesuatu yang begitu berharga ada di rumahnya. Tas itu jatuh keras ke lantai. MC terkesiap kaget dan melihat banyak batu berpikir itu adalah sekelompok batu peningkatan kekuatan. Dia mendongak dan bertanya, apa yang terjadi? Ji-hun berteriak dengan takjub, apa ini? Dia melihat beberapa tas dan bertanya-tanya apakah itu semua batu? Ini tidak mungkin benar. Setelah beberapa saat, tas batu peningkatan kekuatan yang terbuka tergeletak di lantai. Protagonis berseru bahwa ini sangat bagus. Dia dengan bersemangat bertanya berapa harga semuanya. MC berpikir bahwa dia kemudian mengetahui bahwa orang-orang rubah menyukai barang-barang mengkilap dan mereka percaya bahwa barang-barang ini membawa keberuntungan. Jadi mereka memiliki kebiasaan menyembunyikan hal-hal seperti itu di rumah. Para bandit mungkin tahu ini. Semua orang mengatakan semuanya baik-baik saja, tetapi Ria terus menyalahkan dirinya sendiri dan dia mencoba melempar semua batu ke laut. Protagonis menghentikannya. Dia berteriak bahwa bukan salah Ria karena mengumpulkannya. Siapapun yang menginginkan batu-batu ini yang patut disalahkan. MC hanya menyatakan hal yang jelas, tetapi sikapnya terhadapnya naik menjadi 60.
Rhea menggigit bibirnya dan mulai menangis. Ji-hun mengklarifikasi bahwa dia akan mengawasi batu-batu ini karena berbahaya. Raya menyeka air mata dari wajahnya. Setuju. Dia meminta untuk menjaganya tetap aman. Protagonis berpikir perang ini telah mengajarinya sesuatu. Mereka harus menjadi lebih kuat, jauh lebih kuat. Setelah beberapa saat, MC bertanya di mana Ria meletakkan senjata bandit, mungkin di gudang. Mereka memasuki gudang, dan Ria bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Tas batu muncul di ruangan itu. Ji-hun berkata dia akan mencoba peruntungannya. Dia dengan percaya diri membawa batu itu ke pedangnya dan menggunakan peningkatan keterampilan senjata. Cahaya merah terpancar dari jendela gudang. Ria kagum melihat sesuatu menyala, tetapi hanya batu mengkilapnya yang pecah. Protagonis tersenyum dan berkata semuanya telah berhasil. Ria berteriak dengan marah. Apa yang terjadi? Apakah batunya pecah? MC berpikir tingkat keberhasilan peningkatan untuk item kelas C adalah 70%. Jendela sistem memberitahu bahwa ada peluang 70% untuk peningkatan yang berhasil. Pedang racun Crane, serangan bertambah 1. Ji-hun pikir ini sama seperti faksi manusia. Terlebih lagi, tingkat keberhasilan meningkatkan item kelas B adalah 55%. Jendela sistem memberitahu bahwa senjata ini adalah Scream Spike dengan serangan 130 dan serangan Magic 230. Tokoh utama membawa batu itu ke senjata dan berpikir bahwa sekarang dia akan mulai meningkatkannya dengan serius. Dia menggunakan skill senjata. Pada saat yang sama, Ryan melihat cahaya terang yang keluar dari gudang dan mengklarifikasi. Apakah itu kilatan? Tokoh utama meningkatkan senjata selama sisa hari itu. Keesokan paginya, Beastman bertanya-tanya apakah kepala desa masih di sana. Apa yang mereka lakukan? Mungkin berlatih sihir? Ria dengan lelah mengangkat tangannya ke wajahnya dan menguap. Dia bertanya apakah tokoh utama masih melakukan ini. MC menjawab bahwa dia telah menyalakannya 2568 kali. Dia bahkan siap melemparkannya ke laut. Ria dengan marah menjambak rambutnya dan berteriak, apa maksudmu dia menghancurkan semua batunya? Ji-hun berteriak kesakitan dan memintanya untuk menunggu. Peningkatannya berhasil setelah semua. Ria bertanya, apa ini? Tokoh utama mengambil senjata yang diselimuti mana? Jendela sistem memberitahu bahwa senjata Scream Spike telah memperoleh 10 poin. Kekuatan serangan telah meningkat sebesar 13. Kekuatan Magic telah meningkat sebesar 23. MC berteriak 10 peningkatan untuk 10 batu. Semuanya berhasil. Ria bertanya dengan bingung, apa yang berubah? Ji-hun dengan gembira mengangkat tangannya dan memintanya untuk melihat ke sini. Semua senjata telah meningkatkan kekuatan serangan. Tokoh utama mengklarifikasi bahwa ini sebagian karena item level rendah memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil meningkatkan, tetapi bahkan senjata Brimlock telah mencapai 100 peningkatan. Jendela sistem memberitahu bahwa kekuatan serangan palu Brimlock telah meningkat sebesar 177. Ria mengatakan dia tidak melihat perbedaan. Tokoh utama bersin dengan keras. Ria mencatat bahwa meskipun dia menjadi sedikit berdebu, Brimlock mengklarifikasi bahwa kepala desa ada di sini. MC berseru bahwa kawan telah datang tepat waktu. Dia menuju ke palu dan meminta Brimlock untuk mencobanya. Kawan itu mencengkeram senjata dengan erat. Brimlock dengan ganas mengangkat palu dan berteriak. Ji-hun bertanya apakah kawan akan menggunakannya. Brimlock sambil gemetar, mencatat bahwa rasanya sedikit lebih berat tapi tidak apa-apa. Tokoh utama berpikir senjata itu tampak berat untuk ditangani. Meskipun palu itu adalah palu kelas C, itu melampaui kelas B dalam kekuatan serangan murni. Peningkatan stat dari peningkatan senjata tampaknya tercermin dalam beratnya. MC dengan sedih menundukkan kepalanya dan mencatat bahwa peningkatannya telah meningkat sebesar 100 dengan 354 serangan. Ria bertanya-tanya mengapa dia tampak senang dulu, lalu murung. Ji-hun berpikir senjatanya adalah Hellbringer kelas S. Jendela sistem memberitahu bahwa serangan Magic Hellbringer adalah 999. Karakteristik tambahan terkunci. Pedang yang membawa kehancuran dan kekacauan. Pedang ini suatu hari akan membawa neraka. MC berpikir bahwa 999 adalah hal yang bahkan tanpa membuka kunci karakteristik tambahan. Dia mengeluarkan senjata kelas S terbaik dari gelombang pertama. Jika tokoh utama hanya memilikinya, para bandit akan mati. Dia menghela nafas dengan sedih dan mengatakan bahwa secara umum, karena dia tidak dapat menggunakan sihir, MC tidak akan dapat menggunakannya. Tapi Hellbringernya, apakah semuanya baik-baik saja dengannya? Sementara itu, di kerajaan, asisten Gary mengatakan bahwa rekonstruksi kerajaan hampir selesai. Mengapa mereka meninggalkan lubang itu? Ksatria menjawab bahwa dia mendengar sesuatu di dalam. Asisten itu menoleh ke samping dan memperhatikan aura yang tidak menyenangkan itu. Sebuah teriakan datang dari lubang besar di tanah. Pada saat yang sama, di dalam lubang, Ares meraih senjata dengan tangannya dan berseru bahwa ini seharusnya cukup. Mana menyelimuti Hellbringer. Ares melihatnya dengan takjub. Dia melangkah ke samping dan bertanya, apa ini? Pasti ada sesuatu di sini. Imam itu berkomentar bahwa ini mengejutkan. Bahkan Ares yang memberikan segalanya tidak bisa mengatasinya. Mereka tidak bisa meninggalkan lubang di sini. Ares menatap senjata itu dengan intens. Setelah beberapa waktu, jendela sistem memberitahu bahwa ini adalah quest utama. Anda perlu memperluas faksi monster. Tokoh utama harus mengumpulkan monster di daerah sekitarnya untuk memperluas faksi.
82 dari 1000 monster. Hadiahnya adalah batu dengan level acak. MC bertanya-tanya apakah ini benar-benar begitu tiba-tiba? Dia berpikir angka 82 adalah populasi pejuang, jadi dia perlu merekrut 1000 peserta. Itu cukup spesifik. Jendela sistem memberitahu bahwa jendela party diaktifkan. Sebuah party dapat memiliki hingga 4 peserta. Efek sinergi diaktifkan di antara anggota party. Pengalaman yang diperoleh oleh anggota party didistribusikan dan dibagi berdasarkan kontribusi mereka. Ji-hun berpikir sistem party itu mirip dengan cara mereka membentuk party di Night Defense Adventure. Itu tampak familiar. Jelas bahwa ada 4 anggota. Dia dengan tegas mengangkat tangannya dan berteriak bahwa mereka akan menghadapi monster-monster ini. Brimlock menjawab bahwa dia tidak akan pergi. Tokoh utama berhenti dan bertanya mengapa. Brimlock menjelaskan bahwa dia pikir akan lebih baik baginya untuk tetap tinggal, melindungi prajurit, dan membantu di sini. MC berpikir bahwa begitu rekannya mengatakan itu, dia mengerti segalanya. Para Beastmen telah menjadi lebih kuat. Tetapi jika kita mempertimbangkan Ria dan Brimlock, petarung utama mereka, bagaimana jika prajurit dihancurkan oleh musuh saat mereka pergi? Tidak seperti dalam game, dalam kenyataannya, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Namun, untuk efek sinergi, akan lebih baik untuk mengisi keempat tempat tersebut. Tokoh utama akan meninggalkan Brimlock di desa. Beastman itu memandang kepala desa, dan Ryan menekan bibirnya dengan tegang. MC tertegun, dan bertanya-tanya siapa yang harus dia bawa.